Ksatria bintang 9 terkuat umat manusia dibantai habis-habisan, layaknya mode muda oleh pasukan tak terhentikan yang disebut penjajah. Zenon Glorious dan Aerith Coven tetap bertarung sebagai harapan terakhir umat manusia untuk bertahan hidup. Meskipun seluruh pasukannya musnah, pria ini melepaskan wujud terakhir pedang sucinya. Ksatria emas itu diberi buff oleh sang penyihir dan akhirnya berhasil mendaratkan serangan telak ke arah penjajah. Selama beberapa menit, pria ini bertarung dalam mode dewa, tapi itu pun belum cukup untuk mengalahkan pemimpin mereka. Tubuh Zenon hancur, sementara dia sama sekali tak peduli jika harus mati dalam prosesnya. Namun dalam sebuah momen plot twist, Aerith mengurungnya dalam penjara magis demi harapan akan hasil yang berbeda. Karena peradaban mereka telah runtuh, penyihir bintang 9 itu memutuskan untuk menggunakan alat sihir kuno demi memundurkan waktu Zenon ke masa lalu, sebuah benda dengan kekuatan dewa yang mampu mengubah hukum dunia. Selanjutnya, kita melihatnya dalam tubuh barunya. Dia tak mengenali apapun di sekitarnya, bertanya-tanya apa yang salah. Bahkan saat seorang pelayan datang memeriksanya, pria malang yang trauma ini memohon agar memberinya pedang supaya dia bisa melawan penjajah lagi. Disinilah dia disadarkan oleh kenyataan dan ingat kalau dia tak lagi berada di dalam tubuh yang sama. Kediaman ini milik keluarga Dazkul dan dia adalah tuan muda Noah, putra keempat dari keluarga tersebut yang mundur 10 tahun ke masa lalu. Keluarga Dazkul terkenal sebagai saingan para ksatria suci. Keluarga Glorious yang dulunya ia jadikan tempat bernaung. Menerima obat rutinnya, jagoan kita ini hanya meliriknya sebelum membanting cangkir itu ke lantai. Pada saat yang sama, Oscar dan kaki tangannya masuk untuk memeriksa keadaan, mengejeknya karena membuang teh yang penuh dengan kebaikan Tuan Muda Skull. Noah menganggap alasan mereka omong kosong dan membongkar bahwa itu sebenarnya racun. Berkat kekuatan sucinya, dia bisa merasakan segala ketidakmurnian sehingga mampu mendeteksi racun itu seketika. Oscar mengancam akan memaksanya menelan racun itu, yang merupakan konfirmasi langsung bahwa keluarganya sendiri berniat membunuhnya bahkan saat dia sakit. Noah tak masalah memberi pelajaran pada mereka meski belum terbiasa dengan tubuh barunya ini. Belum juga 30 menit berlalu, jagoan kita sudah diancam akan ditahan oleh para bajingan ini. Bicara takkan ada gunanya. Tapi tendangan keras ke perut adalah respons yang sangat luar biasa darinya. Orang pertama menabrak dinding. Noah merunduk dari ayunan kedua dan membalas dengan pukulan hook mematikan, ala Mike Tyson, tepat di wajah. Keduanya kini gemetaran akibat pukulan tersebut. Meskipun Noah sudah mengerahkan tenaganya untuk membuat mereka pingsan, dia gagal mencapai tujuannya. Ini karena tubuh asli Noah lebih lemah dari tubuh Zenon Glorious dulu. Namun pertanyaan besarnya, kenapa putra keempat ini malah diracuni? Dia berniat mencari tahu jawabannya sendiri setelah membereskan para idiot yang menghunus pedang untuk bermain kasar ini. Noah tak menduga perkembangan ini, tapi yang lebih mengejutkannya adalah bagaimana informasi masing-masing dari mereka malah terpampang jelas. Sepertinya dia memiliki akses ke semacam kemampuan penilaian yang merinci peringkat dan status seseorang yang menimbulkan pertanyaan, kenapa dia bisa memiliki kemampuan langka ini? Ini membuatnya bertanya-tanya apakah kemampuan tersebut memang sudah tertanam dalam tubuh Noah. Dan karena dia sedang berhadapan dengan Kroco, tak butuh usaha baginya untuk menghindari ayunan pedang itu. Dia melesat dengan sangat cepat dan menampar wajah orang pertama dengan tendangan, lalu mengincar orang lain yang mencoba menebasnya. Noah hanya menangkisnya dengan ayunan pedangnya sendiri, dengan daya hancur yang mampu menghempaskan pria itu. Pelaku utama sebenarnya terkesan dengan kehebatan keluarga Dazkul, takjub karena Noah sanggup memberikan perlawanan seperti itu. Noah menantang pria itu untuk menyerangnya, namun seluruh tubuhnya gemetar dan melemah, sebuah sensasi yang bersumber dari inti mananya. Sumber dari semua kekuatan pendekar pedang ajaib keluarga Dazkul adalah inti mana, dan kebalikannya adalah inti suci yang dimiliki oleh pendekar pedang suci seperti Zenon di kehidupan sebelumnya. Kedua inti ini seharusnya takkan pernah bisa berada di dalam satu tubuh, namun saat ini, inti Noah malah meledak-ledak dan membatasi gerakannya. Pria yang berkomplot melawannya merasa senang karena berhasil menyudutkannya dan memutuskan untuk membagikan fakta kecil yang menarik, yaitu bahwa obat yang diberikan padanya selama ini telah dicampur racun mematikan. Dengan kata lain, inti mananya telah disusupi energi inti mana yang tak terkendali. Dan karena Noah memaksakan diri dalam pertarungan, inti mana itu tak sanggup menahannya dan akhirnya menggila. Kekuatan yang meluap-luap itu pada akhirnya akan berujung pada kematiannya, sehingga Noah harus menangani situasi ini dengan bertaruh mencari jalan keluar.
Meski belum pernah melakukannya, dia memanipulasi inti suci untuk mencoba meredam amukan dari inti mananya. Tampaknya proses itu berhasil menguntungkannya karena tepat setelahnya, dia kembali bangkit meski lawannya menganggap itu hanya perlawanan sia-sia. Mengaktifkan bentuk pertama dari kemampuan pergeseran kehampaannya. Pria itu menciptakan sulur-sulur ilmu hitam. Pedangnya dilapisi sulur hitam saat beradu dengan pedang Noah. Fakta bahwa Noah berhasil bereaksi dalam keadaannya yang melemah adalah pencapaian yang luar biasa. Noah terkesan dengan kemampuan berpedang Oscar Grey dibandingkan dengan para kroconya. Namun komentar ini hanya terdengar merendahkan bagi Oscar yang merasa sedang diremehkan. Noah sama sekali tak peduli dengan perasaan pria lemah itu, jadi dia berhasil menangkisnya. Oscar mencoba mengalihkan serangannya untuk menyergap dari belakang, tapi Noah juga memblokirnya dengan presisi yang sempurna. Sebanyak apapun pria ini mencoba menyerangnya, Noah menangkis semuanya dengan sangat mulus. Pertarungan mereka terhenti sejenak saat kedua petarung itu mengambil jarak. Lewat benturan serangan mereka, Noah kini mengerti apa yang terjadi dengan kemampuan pergeseran kehampaan itu. Teknik tersebut rupanya menguras inti mana untuk menghilang, jadi pertarungan yang terlalu lama takkan cocok untuknya. Oscar meremehkan jagoan kita, mengejeknya karena sudah kehabisan napas di awal pertarungan, tapi Noah juga tak kalah jago mengejek dan mengingatkan Oscar kalau dia sedang panik ketakutan sekarang. Dia sengaja memancing amarah pria itu agar menyerang. Oscar menghilang lagi mengaum bahwa lawannya takkan pernah bisa menebak dari mana dia akan menyerang. Teknik pergeseran kehampaan menyelimuti seluruh ruangan, menutupi keberadaannya dalam asap. Noah sangat fokus dan mengunci arah dari mana serangan itu akan datang. Instingnya sangat tajam, dia bereaksi sebelum Oscar sempat melancarkan serangannya, menebasnya dengan penyelesaian yang mematikan. Bajingan itu tersedak darah memproses apa yang baru saja terjadi. Tuan Muda Dazkul menjelaskan situasinya, mengungkap bahwa meskipun seseorang bisa menyamarkan dirinya secara fisik, keberadaannya akan selalu terasa. Sikap terlalu percaya diri itulah yang membawa kehancurannya sendiri. Oscar berada di ambang kekalahan, mempertanyakan jenis kekuatan apa yang dimiliki Noah, tapi dia juga tak bisa bicara apa-apa saat dia sendiri pun belum memahami kekuatannya sendiri. Saat itu, di momen yang menentukan, dia merasakan kekuatan inti suci menyatu dengan inti mana. Inti suci yang sama dengan miliknya di awal, kini bereaksi selaras dengan inti mana dari keluarga Dazkul. Ini memberikan gambaran akan masa depan di mana Noah mampu menguasai dan melampaui dirinya yang lama, dan mungkin bisa menyelamatkan dunia di saat yang bersamaan. Dengan kata lain, pengorbanan Aerith takkan sia-sia. Para pelayan bergegas memeriksa Tuan Muda, langsung memanggil dokter. Tapi kondisi Noah terlihat sangat baik. Dia hanya bingung kenapa ada naga kecil di samping jendelanya. Makhluk menggemaskan itu membawakan sebuah surat untuk Tuan Muda. Itu adalah panggilan menghadap Tuan Victor, sang kepala keluarga. Surat itu juga mendesaknya untuk mengonfirmasi partisipasi Noah dalam pertempuran suksesi yang memberi kesan kalau mungkin semua orang di keluarga Dazkul tahu soal ini dan dia harus menyelidikinya dengan saksama demi kebaikannya sendiri. Dia langsung bertanya pada pelayan apakah mereka tahu sesuatu. Selina menjelaskan bahwa semua orang di keluarga Dazkul sudah mengetahuinya. Itu adalah konflik yang berfungsi sebagai cara untuk melindungi dan menjamin kekuatan keluarga Dazkul. Secara sederhana, itu adalah permainan untuk mengalahkan lawan lalu mencuri inti mana mereka, yang berarti saudara-saudari akan saling berhadapan tanpa ampun dan mencuri inti dari yang terlemah. Orang yang terus bertahan sampai akhir akan disanjung, bukan hanya sebagai yang terkuat, namun juga berhak menyandang gelar kepala keluarga. Hal ini juga mengonfirmasi padanya kenapa keluarga Dazkul tidak terlalu penting di kehidupannya yang dulu. Itu karena mereka adalah binatang buas yang saling membunuh satu sama lain sepanjang waktu. Lydia sang pelayan penasaran apakah dia akan ikut, dan kurasa jawabannya cukup sederhana. Karena kau bisa melihatnya tersenyum seolah-olah aku akan menghajar habis seluruh keluarga ini. Kenyataan tentang keluarga Glorious adalah mereka dipuja dan dicintai oleh rakyat. Dan sebagai seorang ksatria suci, seseorang akan menggunakan kekuatan ilahi yang bercahaya. Namun tidak demikian dengan keluarga Dazkul yang terlalu dingin untuk disukai oleh semua orang sekadar permainan kata. Mereka melambangkan teror dan rasa jijik semata-mata karena keluarga mereka berurusan dengan kekuatan iblis. Kebanyakan dari mereka penuh misteri, tapi satu hal yang pasti, kepala keluarga saat ini, maksudku Victor Dazkul adalah pendekar pedang terkuat umat manusia. Noah pergi menemui ayahnya, berdiri di depan ruangannya untuk mengungkap kebenaran dengan mata kepalanya sendiri. Memasuki ruangan itu, dia memperlihatkan dirinya dengan sopan, menundukkan kepala di hadapan yang lainnya. Kak Damian Dazkul adalah putra sulung. Kak Julia adalah putri sulung.
Lalu ada Kak Sis Daskul, putra kedua, serta Kak F, putri kedua. Dan kemudian datanglah bajingan di antara mereka, si wajah menyebalkan yang berani meracuninya, Skul Daskul, putra ketiga. Kakaknya bangga karena dia sudah pulih, sementara Noah memberitahu bahwa dia juga telah mengetahui penyebab penyakitnya. Kak Julia mengira dia akan istirahat sejenak, namun dia sangat terkejut saat tahu Noah masih ingin berlatih lebih keras. Bajingan berambut oranye itu menyebutnya sampah yang tidak perlu membuang waktu untuk berlatih, tapi jagoan kita membalasnya, menegaskan bahwa tikus ini bahkan tidak punya nyali untuk menghadapinya secara langsung. Skull sama sekali tidak menduga balasan itu. Kata-katanya sangat menohok, sementara yang lain menyuruh mereka diam karena Tuan Victor sudah tiba. Di setiap langkahnya, mereka menundukkan pandangan karena rasa hormat dan kagum. Tekanan luar biasa yang dipancarkan pria ini saja sudah cukup untuk membuat Noah lumpuh di tempat. Semua orang di kehidupan masa lalunya tahu nama pria ini, pendekar pedang bintang 9 terkuat di era modern, Victor Daskul. Sang kepala keluarga menyambut mereka dan merasa sudah waktunya rapat dewan dimulai. Tuan Victor bicara pada Noah untuk memastikan niatnya ikut berpartisipasi. Dia ingin tahu apakah anak itu sudah sembuh dari penyakitnya dan apa yang ingin dia capai sekarang. Sambil tersenyum, jagoan kita menyatakan bahwa dia akan memenangkan perang suksesi dan berdiri di puncak keluarga ini. Tuan Victor menegaskan dan mengingatkan putra bungsunya bahwa dia pada dasarnya mengibarkan bendera perang terhadap semua anggota keluarga di ruangan itu. Tapi jagoan kita tidak setuju dan menyatakan bahwa ini memang perang di dalam keluarga ini. Dia tidak hanya harus mengalahkan saudara-saudaranya saja. Dia bahkan ingin naik lebih tinggi dan mengalahkan ayahnya juga. Kesombongan anak itu agak berlebihan, jadi ayahnya memberinya pelajaran dengan melepaskan tekanan setingkat dewa, membuat Noah ketakutan setengah mati hingga menyadari bahwa inilah inti mana dari sang pendekar pedang legendaris. Tuan Victor bertanya apakah putranya itu berniat menandingi kekuatannya. Noah sama sekali tidak ragu dan langsung membenarkannya, yang kemudian membuatnya ditanya apa alasan dibalik rasa hausnya akan kekuasaan. Tuan muda itu menjawab bahwa dia tidak ingin siapapun mengambil apapun darinya lagi. Jawaban yang menghibur sang kepala keluarga yang menyukai ambisi besar putranya sangat pantas untuk gelarnya sebagai bagian dari keluarga Daskul. Hari ini, dia resmi mengizinkan Noah berpartisipasi dalam pertarungan suksesi. Tidak ada seorang pun di ruangan itu yang menolak perintah ini, sementara Tuan Victor menyemangati putranya agar terus mendambakan kekuatan yang tak terbatas. Di adegan berikutnya, kita tiba di tempat latihan keluarga. Noah menebas boneka-boneka latihan dengan mudahnya. Kondisi fisiknya membaik seiring berjalannya waktu, tapi dia masih berada di tingkat yang sangat lemah. Bukan itu saja yang harus dia khawatirkan. Masalah utamanya adalah inti mananya yang menyatu dengan inti suci, yang artinya gaya bertarungnya sudah banyak berubah. Dia tidak bisa terus-terusan menggunakan teknik suci seperti dulu karena saat ini, jagoan kita bahkan tidak tahu apa kekuatan sejatinya atau bagaimana cara terbaik untuk menggunakannya. Tujuan utama Noah sekarang adalah melakukan segala cara untuk mencari tahu soal inti spesialnya, karena tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi kalau orang lain menyadarinya lebih dulu. Julia tiba setelah memperhatikan gerakannya dari jauh, lalu memuji tindakannya. Kakak perempuannya memberitahu kalau Damian sejauh ini menjadi kandidat utama di keluarga mereka. Tapi karena Noah sekarang juga berpartisipasi dengan kuat, dia jadi sangat penasaran dengan perkembangannya juga. Julia suka menyelesaikan masalah dengan cara lama, jadi dia menghunuskan pedangnya dan dengan cepat mencoba menebas leher Noah. Noah nyaris tidak bisa menghindari serangan kejutan itu. Dia menegaskan kalau dia datang ke sini bukan untuk sekadar basa-basi. Lalu duel latihan mereka pun dimulai, memberikan kesempatan sempurna bagi Noah untuk menguji batas kemampuannya. Meskipun serangannya sangat bertubi-tubi, Julia dengan tepat menangkis semuanya, berhasil menepis dan menendangnya mundur. Dia memuji kemampuan Noah, tapi dia juga sadar kalau eksekusi Noah masih kurang bagus. Kakak perempuan itu bahkan memprovokasinya karena tidak punya kekuatan lebih meskipun sudah banyak omong kosong, sementara jagoan kita menyadari kalau kakaknya itu sudah mencapai tingkat bintang 7. Kakaknya kembali menerjang ke dalam pertarungan dan menyebut Noah sejauh ini cuma bisa mengecewakan. Pedangnya membuat Noah lengah. Satu-satunya alasan Noah selamat dari serangan ini adalah karena dia mengaliri pedangnya dengan inti mana suci. Ini adalah kesalahan fatal bagi Noah, yang berpikir bahwa rahasianya akan terbongkar jika dia terus menggunakan inti itu. Julia dibuat penasaran dengan inti mana yang sering disebut sebagai produk gagal oleh semua orang.
Semua orang di keluarga ini tahu betapa mengecewakannya inti milik jagoan kita sejak lahir. Jadi ini artinya sejak awal, putra bungsu itu memiliki inti afinitas ganda. Walaupun dari luar memang terlihat seperti produk gagal, tapi selama Julia tidak sadar kalau dia menggunakan kedua kekuatannya, semuanya akan berjalan ke arah yang positif untuknya. Noah memprovokasinya untuk membuktikan kalau dia bukanlah produk gagal. Dia yang lebih dulu menyerang, tapi kakaknya itu dengan cepat menangkisnya seolah tidak terjadi apa-apa. Dengan santai, dia mengajaknya bicara dan bertanya, apa Noah tahu tujuan sebenarnya dari pertarungan suksesi? Dan bagi Noah, jawabannya sudah sangat jelas, yaitu mendapatkan inti mana. Dia mengerti kalau Noah tahu risikonya. Jadi dengan menyalurkan mana merah miliknya yang brutal, sang kakak perempuan dengan nada mengancam menyuruh Noah menyerahkan intinya. Sadar kalau ini akan jadi pertarungan serius, Noah meminta pedang aslinya dari Selina, yang langsung melemparkannya agar dia bisa menangkapnya tepat waktu, sementara Julia sama sekali tidak mau menunggu. Kakak perempuannya itu mendaratkan pukulan kuat ke arah adiknya, yang nyaris tidak bisa menangkis walaupun dengan afinitas gandanya. Kakaknya berhasil menyudutkannya, tapi dia merespon dengan lihai, membuat Julia terkesan dengan setiap ayunannya, yang membangkitkan rasa haus bertarungnya. Ini membuatnya penasaran apa Noah punya nyali untuk selamat dari serangan berikutnya, serangan yang melibatkan aktivasi bentuk pertama dari gaya api bayangan. Teknik khusus ini akan jadi masalah besar. Menangkis adalah satu-satunya harapan yang dimiliki adiknya, jadi dia bersiap saat kakaknya mendekat dengan kecepatan penuh. Bentrokan itu sangat dahsyat, mengirimkan gelombang kejut hanya dari dampaknya saja. Jagoan kita terkejut melihat kakaknya baik-baik saja, hanya dengan menggunakan satu tangan untuk melawannya. Tapi Julia berpikir kalau adiknya harus berusaha memaksanya memakai kedua tangannya. Jagoan kita seolah berkata, tantangan diterima. Keparat dan menangkis serangannya habis-habisan, memaksanya menggunakan kedua tangannya demi menahan serangan dari belakang. Noah senang melihat dia berhasil memojokkan kakaknya, walaupun pria itu malah terlempar jauh karena membuatnya marah. Dampak dari serangan Julia yang sedang serius sama sekali bukan main-main, walau dia tampak agak jengkel karena adiknya berhasil memaksanya sampai sejauh itu. Bahkan dengan seluruh kekuatan inti gandanya saat ini, dia sama sekali tidak bisa menandingi kakaknya. Serangan terakhirnya tadi menguras seluruh energinya, yang artinya pertarungan itu sudah berakhir. Julia bertanya-tanya apa si bungsu tahu kenapa keluarga Daskul tidak saling membunuh dengan darah dingin begitu saja. Itu karena semakin kuat sebuah inti mana, semakin lambat inti itu berevolusi. Makanya akan sangat salah jika mengincar inti mana orang yang masih lemah, karena mereka masih berada dalam proses evolusi yang cepat. Intinya adalah memanen mereka saat sudah siap. Tapi yang aneh dari adik bungsunya di sini adalah dia tidak hanya bisa menangkis serangannya, tapi juga membalasnya, yang berarti jika inti Noah memang sekuat itu, dia pikir ini ide bagus untuk mencuri intinya sekarang juga. Menghajarnya dengan gila-gilaan, Julia mengeluarkan bentuk ke-8 dari gaya api bayangan. Tapi tepat saat dia akan mencuri intinya, seseorang ikut campur dan mencoba menghalangi Julia melancarkan serangannya. Pria ini mengingatkannya kalau dia sampai hilang kendali, adiknya itu akan benar-benar mati. Tapi jalang rakus ini sudah haus akan inti mana, lalu dia memaki Kyle karena ikut campur. Pria itu menegaskan kalau inti Tuan Muda baru menyentuh tingkat bintang 2, yang tentu saja membuatnya sangat syok karena dengan tingkat sekecil itu pun jagoan kita mampu menahan serangannya di tingkat bintang 7. Kyle memastikannya karena dia sudah menyelidiki dengan teliti berdasarkan perintah ayah mereka, sebab kalau Noah memang sekuat itu, dia tidak akan kehabisan tenaga secepat ini. Mengerti kesalahannya, Julia menyimpan pedangnya, lalu mengingatkan adik laki-lakinya kalau dia akan mencuri inti mananya suatu hari nanti. Saat intinya sudah matang, dia akan mencurinya, jadi itu cuma masalah waktu saja. Benar-benar ancaman nyata kalau ada seseorang yang mau mencuri sumber kekuatanmu. Noah sama sekali tidak terpancing dan langsung mengiyakannya sambil tersenyum. Saat perjalanan pulang, kakak perempuan itu bingung dari mana sumber kekuatan Noah berasal. Sudah pasti ada sesuatu yang disembunyikan anak itu, yang mana hal itu membuatnya penasaran dan membuatnya merasa senang karena adik kecilnya itu berkembang dengan cara yang berbeda. Mari kita potong ke bagian saat Oscar dipermalukan oleh putra ketiga karena gagal, atau kenapa Skull si bocah menyebalkan itu
tidak pernah mendapat pengakuan yang sama seperti Noah sebelumnya. Pemikiran ini sangat tidak bisa diterima oleh si idiot yang menyebalkan ini, walaupun pria itu menerima laporan menarik dari pelayannya, yang membuatnya memikirkan rencana bodoh lain untuk menjebak adik laki-lakinya, yang menjamin kematian Noah. Meminta maaf atas perkenalannya yang terlambat, Kyle menyatakan bahwa dia adalah instruktur baru Noah yang ditugaskan oleh Tuan Victor yang ingin melihat perkembangannya sebagai bentuk kompensasi atas penyakitnya. Muncul layar penilaian, kita mengetahui bahwa Olsen juga berada di tingkat bintang 7, bahkan bintang 8, jika mempertimbangkan kemampuan berpedangnya. Tentu saja, Noah bertanya apakah mereka harus mulai berlatih sekarang, tapi rupanya ada perintah langsung dari ayah anak itu untuk menyelidiki dan membersihkan kolam mana. Ini sebenarnya adalah sebuah kondisi saat konsentrasi mana meningkat tanpa henti akibat suatu anomali. Tujuannya adalah untuk mengalahkan para monster buas demi menyelesaikan situasi itu. Kedengarannya menyenangkan, dan Noah sangat berniat memakai kesempatan ini untuk kepentingannya sendiri. Di adegan berikutnya, ada sekelompok pasukan Dazkul yang membasmi monster di wilayah itu. Mereka pikir tidak ada gunanya fokus melawan monster-monster lemah. Noah dan Kyle mengamati situasi itu. Instruktur itu tidak mengerti apa daya tarik anak ini dari sudut pandang ayahnya. Tiba-tiba mereka berdua dipanggil untuk suatu keadaan. Rupanya ada 3 anak yang pingsan, yang berarti Noah harus memberikan perintah terkait mereka. Tentu saja menyelesaikan kolam mana tetap jadi prioritas utama, dan tidak ada waktu untuk kembali. Jadi mereka akan membawa anak-anak itu di sepanjang perjalanan. Sambil berkata begitu, mereka pergi lebih dalam ke hutan, di mana konsentrasi mana semakin pekat di setiap langkah. Ini menandakan kalau kolam mana itu ada di titik pusat. Monster yang seharusnya menjadi penguasa wilayah ini juga pastinya ada di sini. Ngomong-ngomong soal itu, bos monster kalajengking mulai memperlihatkan dirinya. Makhluk melata yang sangat jelek dan mengerikan. Noah meminta agar anak-anak itu diamankan lebih dulu, sementara Kyle menyebutkan bahwa makhluk itu sudah berevolusi hingga tingkat A, jadi mereka harus menyusun rencana. Scorpio menggunakan kapitnya dan hampir melenyapkan 3 dari mereka sekaligus. Untungnya, kelompok itu berhasil menghindari serangan mematikan tersebut. Monster ini tidak hanya memiliki kekuatan, tetapi juga kecepatan yang luar biasa. Noah langsung menerjang ke dalam pertarungan. Meskipun ia berada di peringkat bintang 2, Scorpio siap menghadapinya, tetapi jagoan kita di sini siap meladeni segalanya. Menggunakan inti mana suci, ia melancarkan tebasan pertama, entah bagaimana menangkis serangan ekor monster itu, tetapi ancaman sebenarnya masih mengintai, karena Scorpio mengandalkan semburan berbisanya. Monster itu menembakkan serangan asam beracun yang tajam, yang semuanya dihindari dengan teliti oleh protagonis kita yang luar biasa. Monster boss itu memutuskan untuk menggunakan gerakan berbeda dengan melepaskan duri di ekornya, menembakkannya seperti proyektil kuat yang bertujuan menusuk siapapun yang menghalanginya. Noah bersikap santai saja dan hanya menangkis serangan itu dengan mudah, membuat kagum tidak hanya pasukannya, tetapi juga instrukturnya karena ilmu berpedangnya yang luar biasa. Menariknya, sengat itu beregenerasi sama cepatnya, memungkinkan Scorpio melanjutkan serangan beratnya. Jagoan kita memblokir serangan itu sebelum menggunakan momentum yang sama untuk menciptakan celah dan melepaskan tebasan ke bawah. Masalah utamanya adalah meskipun ada kontak langsung dengan kulit Scorpio, exoskeleton atau pelindungnya terlalu tangguh, meskipun Kyle merasa takjub karena tuan muda itu mampu melakukan begitu banyak hal. Mengetahui bahwa ia tak bisa mengalahkan makhluk ini sendirian, jagoan kita memanggil Kyle untuk bergabung dalam pertempuran, membantunya menciptakan celah untuk kesempatan menyerang. Pria itu pun melakukannya dengan menghadapi capit itu, memblokirnya dengan pedangnya dan bertahan, memungkinkan jagoan kita untuk meluncur tanpa ancaman, melompat ke atas cakar makhluk itu dan mencapai posisi rentan. Di sini, Noah menggunakan cakar monster lain untuk memecahkan cangkangnya, memberikan kerusakan yang cukup besar dan membuat monster itu terkena stun. Akibatnya makhluk itu pun tumbang. Kyle terkesan bahwa strategi Noah mengandalkan taring berbisa dari laba-laba lain yang mereka bunuh. Bisa itu sebenarnya melembutkan pelindung luar, memungkinkan mereka menyerang dengan mudah. Bahkan saat itu, monster tersebut masih belum selesai. Monster itu mengamuk dan menciptakan lingkaran sihir entah dari mana, dan kurasa Scorpio di sini butuh cerita isekainya sendiri pada titik ini. Ratusan proyektil asam mengelilingi mereka. Kyle mengaktifkan gaya sihirnya dan merapal formasi pelindung iblis yang memukau, mendirikan dinding yang memperkuat pertahanan mereka.
Noah mengatakan bahwa mereka sudah mengunci waktunya, jadi jagoan kita melakukan manuver penyelesaian dengan meluncurkan dirinya ke arah makhluk itu, menghindari serangannya, lalu melompat ke atas. Ada sebuah teknik yang ia lihat digunakan kakak perempuannya dalam duel mereka sebelumnya. Noah berniat menirunya dengan caranya sendiri, menciptakan bentuk baru yang disebut tarian pedang bayangan cahaya. Ditenagai oleh kekuatan terang dan gelap, tebasan pedang itu mengenai tubuh Scorpio, menghancurkan dan meluluh lantakannya dari dalam keluar. Inilah puncak kekuatan Tuan Muda, orang yang sama yang baru berada di tingkat bintang 2. Meski jagoan kita berhasil meniru sebagian kemampuan kakak perempuannya, ia sadar dirinya masih kurang dalam aspek eksekusinya. Tetap saja, ia membiarkan Kyle mengurus sisanya, sementara sang instruktur bertanya, kemana Tuan Muda itu akan pergi selanjutnya. Jagoan kita punya beberapa urusan yang harus diselesaikan, jadi ia memberanikan diri masuk ke hutan untuk mencari hal lain. Sambil mengingat bagaimana penyebab kolam mana di era saat ini sebenarnya masih menjadi misteri. Namun, sebagai anggota keluarga Glorious di masa lalu, ia tahu apa yang menyebabkan penciptaannya. Itu semua berkat kekuatan alat ajaib untuk menyedot dan memancing mana yang cukup. Anggap saja itu sebagai penyebabnya. Dan setelah menemukan jejaknya, Noah menebang pohon tempat alat itu menyerap semua mananya. Kali ini berbentuk cincin yang berhasil ia pindahkan dari posisinya, menyelesaikan masalah kolam mana untuk wilayah ini secara permanen. Dalam perjalanan kembali, jagoan kita mendengar jeritan dan dengan cepat berlari ke arah itu hanya untuk menemukan bahwa anak-anak dari sebelumnya tampak bereaksi aneh. Salah satu bawahan Noah mengatakan bahwa mereka punya masalah baru karena kau tahu ratusan monster mengepung mereka dari segala arah. Troll, orc, laba-laba, anak-anak Scorpius dan bahkan serigala. Dikepung dari segala arah, Noah tetap tidak putus asa dan bersiap untuk bertempur. Serangan pertama berasal dari sayap. Kyle kebetulan menerobos masuk tepat pada waktunya untuk menyelamatkan sang Tuan Muda yang memintanya untuk mengulur waktu bagi strateginya. Masalahnya, Noah menyadari bahwa kalung di leher anak-anak itu pastilah juga menciptakan semacam efek penyerapan. Benda itu menguras mana seseorang untuk memicu kekuatannya sendiri. Dan di kehidupan sebelumnya, itulah alasan utama keluarga Dazkul dianggap payah, sengaja main kata bagian 2. Sang instruktur mengeluh bahwa mereka tidak bisa terus begini lebih lama lagi, tidak saat melawan begitu banyak monster. Jadi jika Bro tidak cepat menyusun strategi, mereka akan mati konyol. Sambil bermeditasi, Noah memusatkan pikirannya untuk mencari cara menemukan orang yang mengoperasikan alat itu dari balik layar. Berkat kekuatan terang dan gelapnya, ia akhirnya berhasil menemukan orang yang bertanggung jawab, memastikan targetnya. Sekarang setelah tahu di mana dia berada, Noah melesat ke arah berbeda untuk melenyapkan penyebab utamanya sementara mereka melindungi anak-anak itu. Pria ini benar-benar menebas kepala monster seperti yang dilakukan Gojo dalam perluasan domain 0,2 detiknya selama di Shibuya mencapai tepat di luar zona ancaman untuk menemukan sang operator di lapangan terbuka. Noah menuntut orang ini untuk segera keluar dari persembunyiannya. Dan tanpa membuang waktu, pria itu menerjang ke arahnya dari belakang. Tetapi serangan diam-diam semacam itu mudah diprediksi dan dihindari oleh sang Tuan Muda. Sang operator terkesan, bahkan terkejut karena orang dari keluarga Dazkul itu menyadari kehadirannya. Langsung pada intinya, Noah bertanya siapa yang mengirimnya. Tentu saja, pria itu sama sekali tidak berniat membagikan informasi tersebut. Dan itu tak masalah karena sang Tuan Muda memang ingin memaksanya bicara. Duel mereka dimulai dengan benturan pedang. Lawan penasaran dengan kekuatan inti mana itu sementara Noah membiarkannya kebingungan dan terus meningkatkan energinya melampaui batas. Sang operator mengaktifkan bentuk kedua dari gaya Yuan miliknya, menyebabkan energi gelap meledak dari beberapa pedang yang dapat ia kendalikan seperti proyektil. Ia melemparkan masing-masing pedang itu yang diarahkan langsung pada Noah yang harus mengelak dan menghindari beberapa target sekaligus, yang ia lakukan dengan cara yang spektakuler. Di tengah-tengah penghindaran ini, ia juga menggunakan keterampilan penilaiannya untuk mendapatkan wawasan tentang siapa yang ia lawan. Itu adalah Darius, kira-kira seorang petarung bintang 4 atau 5 yang tampaknya percaya bahwa ia berada di atas angin sekarang. Meskipun ilmu berpedang pria itu paling-paling hanya biasa-biasa saja, kendali mananya sangat gila.
Noah bertujuan untuk menutup jarak di antara mereka guna menebas pria ini dalam jarak dekat, tetapi tembakan proyektil yang konstan menjadi rintangan baginya untuk menangkis. Jadi tuan muda itu melesat dengan kecepatan yang lebih cepat lagi, kali ini berhasil mencapai Darius tepat di depan wajahnya, melepaskan ayunan pedang yang kuat. Terlepas dari usahanya, Darius meremehkannya karena menggunakan gerakan yang agak mudah diprediksi, kemudian ia mengaktifkan tekniknya sendiri untuk menargetkan titik kelemahan tuan muda Daskul yang terbuka. Noah menggunakan teknik gaya Mase miliknya, menahan serangan dengan teknik perpindahan cahaya gelap. Apa yang dilakukannya aneh, tetapi entah bagaimana jagoan kita sudah berteleportasi tepat di belakang lawannya seolah-olah dia adalah Minato Namikaze atau semacamnya. Sebelum Darius dapat bertahan secara refleks, ia sudah ditebas dengan ayunan yang bersih. Semua arogansi itu berujung pada kematiannya sendiri. Mengucapkan kata-kata terakhirnya, Darius ingin tahu bagaimana ia bisa menggunakan teknik semacam itu. Hal itu sebenarnya terjadi saat duel dengan Julia. Hal terbaik tentang inti ganda yang dimiliki Noah adalah kemampuannya meniru teknik apapun berkat pemahamannya tentang kedua sifat tersebut. Namun, meniru bukanlah tujuannya atau satu-satunya hal yang bisa ia lakukan. Ia berniat menguasai teknik semacam itu dan menyempurnakannya ke tingkat yang berbeda. Bagaimanapun, Darius telah ditaklukkan, jadi sudah waktunya bagi pria itu untuk mulai berbicara tentang siapa di balik semua ini. Menolak untuk menyerah, Darius mengaum bahwa ini belum cukup untuk mengalahkannya, dan entah bagaimana mengeluarkan botol kecil, meminumnya tepat di depan jagoan kita, dan Noah sama sekali tidak melakukan apapun untuk menghentikannya. Kisah manhwa yang tipikal, benar kan? Gagasan besar pria itu adalah berubah menjadi monster. Ya, mirip goblin hijau tapi dengan fisik seperti Tarzan. Bahkan Noah pun tidak memprediksi pertempuran ini akan mengarah ke arah seperti itu. Bro bahkan punya gaya rambut Vegeta dengan garis rambut yang lebih bagus. Bagaimanapun, Noah bersiap untuk menandingi Darius yang baru berevolusi dengan pedangnya. Serangan mereka berbenturan, mengirimkan gelombang kejut yang beriak, tetapi tuan mudalah yang terdorong mundur karena kekuatan monster itu yang luar biasa. Ia tak bisa terus memblokir serangan berat yang bertubi-tubi. Sementara Darius menikmati menyiksanya, bahkan mencoba menggigit kepala Bro hingga putus dengan mulut jeleknya itu. Noah menghindari serangan cakar demi cakar, meluncur menghindari setiap pukulan, hanya berharap untuk bertahan hidup, bahkan tidak untuk menangkis atau menepis pada titik ini. Melompat ke atas, ia mendapatkan sedikit jarak untuk bermanuver mengambil kendali dan membalas. Menghindar selamanya adalah masalah besar karena ia tidak bisa melakukannya terus-menerus. Satu-satunya jalan keluarnya adalah menerobosnya. Jadi sang tuan muda dengan sabar menunggu monster itu mendatanginya. Monster Darius percaya bahwa pendekar pedang itu telah menyerah dalam keputusasaan. Baginya, serangan berikutnya ini akan menjadi pukulan mematikan. Itu sebenarnya benar, karena jagoan kita dengan santai melambaikan tangannya dan menggunakan kekuatan alat ajaib barunya untuk membentuk pelindung pertahanan. Oh, dan omong-omong, perisai itu tidak hanya melindunginya. Perisai itu juga memantul sangat keras hingga Bro terhempas melayang ke udara, memperlihatkan bokongnya dalam prosesnya. Noah senang bahwa ia perlahan-lahan mulai terbiasa menggunakan kemampuannya dari kehidupan sebelumnya. Dan sekarang setelah Darius tak berdaya di udara, ia melompat ke atas untuk melancarkan serangan pedang bipolar gaya suci ajaib yang fenomenal. Ya, orang-orang punya pacar bipolar. Pria ini punya pedang bipolar, kekuatan bipolaritas mengakhiri nyawa sang monster, benar-benar menyudahi pertempuran itu. Noah menatap cincinnya yang memiliki kemampuan untuk meniadakan satu serangan dan melepaskan gelombang kejut yang dahsyat sebagai balasannya. Dengan berakhirnya pertarungan ini, dia merasa sudah saatnya untuk segera kembali ke kelompoknya. Di sini teman-temannya sedang bertaruh nyawa. Gelombang monster membanjiri dan mendesak mereka dengan jumlah yang luar biasa banyak. Bahkan Kyle sudah mencapai batasnya. Seekor monster nyaris menebasnya dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Tetapi monster itu tiba-tiba berhenti tepat di depan kepalanya sebelum berbalik dan pergi. Sungguh aneh karena mereka semua tiba-tiba pergi begitu saja. Dan di saat yang bersamaan, Noah kembali untuk memastikan keadaan teman-temannya. Syukurlah mereka semua selamat, dan karena dia telah menyingkirkan ancaman utamanya, keadaan seharusnya sudah aman sekarang. Tuan muda masih belum bisa mengungkap dalang utamanya, meskipun dia telah melepas alat dari leher anak-anak itu dan membebaskan mereka. Di adegan berikutnya, dia kembali ke kediamannya, murka karena anak-anak itu nyaris mati karenanya, sehingga ia bertekad untuk melacak pria yang bertanggung jawab karena telah mengacaukan misinya.
Salah satu pelayannya memberitahunya tentang KF, sang otak informasi dalam keluarga. Dia pasti tahu jawabannya, dan itulah sebabnya dia datang menemuinya. Menghadangnya di pintu masuk, Sis menghentikan adiknya untuk melangkah lebih jauh meskipun dia adalah saudaranya sendiri. Pialang informasi keluarga Daskul adalah Eve. Informasi dari Lydia seharusnya akurat, jadi anak kita ini tidak ingin bermain-main dan menuntut Sis untuk minggir. Sang kakak meyakinkannya bahwa dia adalah pengawal Eve. Itulah sebabnya dia tidak bisa membiarkan siapapun masuk jika mereka diselimuti oleh hawa nafsu membunuh. Noah menegaskan bahwa dia hanya ingin mengobrol, tetapi putra kedua itu sama sekali tidak mempercayai kata-katanya. Mengetahui bahwa tidak ada pilihan lain, jagoan kita menghunus pedangnya untuk memaksa masuk. Putra kedua merespons dengan menarik pedangnya sendiri, melangkah maju untuk memimpin serangan pertama yang seketika diblokir oleh manuver pertahanan Noah. Jagoan kita menanganinya dengan sangat baik, dengan santai memukul mundur Sis, sungguh luar biasa. Putra kedua mengaktifkan salah satu kemampuannya yang disebut tombak batu, yang memunculkan ratusan tombak yang siap untuk melubangi tubuh adiknya itu. Sama seperti Naruto yang menggunakan rasengan bertubi-tubi, Noah melancarkan ayunan dasarnya secara beruntun untuk memotong semuanya, memaksa Sis menggunakan kemampuan lain yang disebut pedang batu taring penghancur. Ini memunculkan pedang yang sepenuhnya terbuat dari batu, yang mana merupakan taktik yang cukup membingungkan dari pihak lawannya. Sis kembali menerjang ke dalam pertarungan. Kali ini serangannya menjadi semakin berat, mendesak Noah mundur dengan setiap ayunannya. Sis akhirnya meleset pada satu ayunan. Namun, masalah utama yang diperhatikan tuan muda sejauh ini adalah banyaknya pola serangan berbeda yang dimiliki pria ini, yang berarti bertarung tanpa rencana sama saja dengan bunuh diri. Disinilah ia mengaktifkan penilaiannya dan menyadari bahwa peringkat kakaknya ada di tingkat bintang 8, tapi yang mengejutkan, inti mananya sangat lemah, hanya di tingkat 5. Hal ini menegaskan kepada Noah bahwa Sis dengan cerdas menggunakan ilmu pedang dan sihir untuk menutupi kelemahannya, sehingga dia penasaran bagaimana pria itu akan bereaksi dalam adu kekuatan langsung. Mengaktifkan gaya Meise sekali lagi, jagoan kita meneriakkan tarian pedang bayangan cahaya, melepaskan energi yang berdenyut dan memancar dari inti mananya yang unik. Sis terkesiap dan terkejut. Menyadari bahwa ia harus merespons dengan tepat, ia menggunakan bentuk kedua dari gaya Eirai miliknya, mengumpulkan energi keluarga iblis untuk menciptakan guntur hitam. Gaya Eirai adalah salah satu dari sekian banyak gaya dalam keluarga Daskul. Kyle juga telah memberitahunya tentang perbedaan pada masing-masing gaya tersebut. Khusus untuk gaya Eirai, ia berfokus pada teknik berbasis kecepatan yang umumnya dianggap sebagai serangan yang tak terhindarkan. Sis cukup penasaran karena si bungsu mengetahui kedalaman kemampuannya. Namun tentu saja pengetahuan sehebat apapun tidak akan bisa menyelamatkannya dari serangan yang akan datang ini. Siap menghadapi pria ini secara langsung, Noah menantangnya untuk mencoba. Membuat sang kakak melesat dengan kecepatan dewa, praktis mengambil wujud guntur merah yang merusak, dan langsung mencapai lawannya tanpa gerakan yang terbuang. Menyesuaikan waktu yang tepat, Noah merendahkan pedangnya dan berhasil menangkis teknik pamungkas Sis, menghasilkan penyelesaian yang sangat destruktif. Setelah bentrokan ini, Noah masih tetap berdiri, tetapi ia terluka akibat begitu beratnya pukulan yang harus ia tahan. Bahkan gaya gandanya tidak bisa menahan teknik guntur hitam Sis karena teknik yang ditiru Noah pun memiliki keterbatasannya sendiri. Teknik-teknik itu pada dasarnya tidak sempurna, sehingga mustahil untuk mengandalkannya. Sebelum duel mereka berlanjut lebih jauh, suara Eve menggema, menuntut pertarungan itu untuk dihentikan. Setelah mengamati pertarungan tersebut, dia akhirnya mengizinkan Noah masuk ke tempat kediamannya dan mempertanyakan mengapa mereka berdua malah bertarung. Pengawal setianya mengungkapkan bahwa pria ini masuk dengan niat membunuh yang kuat, yang tidak bisa dia abaikan sebagai pengawalnya. Pertanyaan besarnya adalah, mengapa sejak awal seorang anggota keluarga Daskul bertindak sebagai pengawal? KIV menjelaskan bahwa dirinya tidak pandai membela diri, sementara Sis menuntut untuk mengetahui tujuan kunjungan si bungsu, mengingatkannya bahwa pertempuran suksesi tidak ada hubungannya dengan FVE. Sebelum jagoan, kita sempat mengucapkan sepatah kata pun, EV menyadarinya dan mengungkapkan bahwa dia ada di sini untuk mencari informasi tentang para pembunuh bayaran itu. Tentu saja, mengetahui segalanya adalah keahliannya. Dia bersedia membagikan semua informasinya, tetapi setiap kesepakatan tentu ada syaratnya.
Noah mempertanyakan apa yang Eve ingin agar dia lakukan. Hal ini membuat sang pialang informasi menyinggung soal perpustakaan tak terbatas, sebuah labirin yang saking luasnya, kedalamannya bahkan tidak bisa dibayangkan. Tempat itu menyimpan seluruh kebijaksanaan umat manusia yang belum sempat diraih. Seluruh kota dibangun di sekelilingnya, dipenuhi dengan cendekiawan dan petualang yang ingin mengungkap rahasia-rahasianya, tapi tempat itu juga penuh dengan monster. Eve ingin dia masuk dan mengambil buku berjudul UN. Itu adalah syarat yang ia berikan untuk informasi yang diidamkan oleh adiknya sebagai balasannya. Beruntunglah, buku itu sudah tidak asing lagi bagi jagoan kita. Karena bahkan di kehidupan sebelumnya, buku itulah yang merevolusi konsep dasar teori sihir, yang menyelamatkan nyawa tak terhitung jumlahnya dalam perang melawan penjajah, meskipun tetap saja tidak bisa menyelamatkan dunia. Mendapatkan sesuatu seperti itu benar-benar sangat berharga. Noah bangkit dan menyetujui kesepakatan mereka. Keduanya berjabat tangan, dan ia pun segera pergi bersama para pelayannya menuju Arkanium, kota tempat perpustakaan itu berada. Struktur labirin itu benar-benar sangat rumit dan mengerikan. Begitu kau tersesat, kau tidak akan pernah bisa kembali. Jadi jagoan kita mencari pemandu tingkat lanjut yang setidaknya tahu cara menavigasi perpustakaan itu. Dia memasuki sebuah geng untuk mencari pemandu tersebut. Sementara itu, kembali di kediamannya, Eve sedang menyesap tehnya saat putra ketiga, si idiot yang menyebalkan itu, datang untuk menanyakan informasi tentang Noah. Sang pialang terkejut karena bajingan ini benar-benar memutuskan untuk mengunjunginya. Skull bertingkah, seolah dia sangat membutuhkan bantuan saudara perempuannya, sambil kebingungan mengapa Sis tidak ada di sana. Ternyata dia sedang keluar untuk menjalankan misi mendesak, yang berarti tidak ada orang di sini untuk melindungi Eve, sebuah ancaman dari Skull. Tapi ia merasa terlindungi berkat bawahannya yang kuat. Yang membuat Eve penasaran adalah apa yang diinginkannya. Skull menjelaskan betapa gilanya si bungsu yang bisa saling bertukar pukulan melawan Julia, bahkan pada levelnya saat ini, jadi yang ingin dicarinya adalah rahasia di balik kekuatannya. Mengejutkannya, Eve membuatnya tertegun dengan fakta bahwa dia tahu bahkan pembunuh bayaran terbaik Skull pun berhasil dikalahkan. Namun, untuk hal semacam ini, dia terang-terangan menolak Skull, karena hal itu akan menciptakan keretakan dalam perang suksesi. Lagi pula, memihak salah satu orang berarti semua orang yang lain akan menargetkannya. Itulah sebabnya menjaga kesetaraan itu penting. Putra ketiga menganggap hal itu sebagai pertanda bahwa Eve tidak akan mau bekerja sama apapun yang terjadi. Eve merasa bahwa akan sangat menarik jika dia mampu membayar harga yang membuat dirinya rela mempertaruhkan nyawa untuk itu. Sang kakak yang sinis itu dengan kejam meyakinkan bahwa dia akan segera mengetahuinya. Tapi, omong-omong, kita kembali ke pemandangan Arkanium. Noah sedang menelusuri keramaian untuk mencari pemandunya. Dia memasuki sebuah toko tertentu, tempat yang membawa kembali banyak kenangan baginya. Pemilik tokonya adalah Ozrek Harvas, yang menyuruhnya pergi karena toko sudah tutup. Namun, Noah meyakinkannya bahwa dia tidak datang untuk membeli barang, melainkan untuk menyewanya sebagai pemandu ke perpustakaan. Pria itu langsung menolak dengan mengatakan bahwa ia tidak melakukan pekerjaan pemandu semacam itu. Lagi pula, tampaknya dia bahkan bukan pemandu terbaik di kota ini. Sungguh aneh karena Ozrek menolaknya dengan sangat keras, terutama karena dialah yang paling mencintai perpustakaan, tak terbatas lebih dari siapapun di dunia. Noah langsung mengonfrontasinya dan bertanya mengapa dia tidak tertarik dengan pekerjaan pemandu lagi. Lalu Ozrek menjelaskan bahwa itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh anak itu. Menyadari bahwa ia berteriak tanpa alasan, Ozrek menahan diri dan meminta maaf kepada si tamu karena akhir-akhir ini hidupnya sedang sulit. Seseorang yang lain tiba di toko yang sama dan betapa terkejutnya jagoan kita karena itu adalah Kak Julia yang dengan santai melambai padanya. Ia berhasil melihatnya saat sedang menjalankan misinya, jadi ia membuntutinya sampai ke sini, atau kata yang lebih tepatnya adalah menguntit si adik dari belakang. Ozrek berlari menghampiri Julia Daskul yang agung. Pria ini sedari tadi menanggapi Noah dengan kurang serius, namun begitu Julia muncul, ia langsung bersedia menerima pekerjaan itu dengan syarat Julia harus ikut serta dalam misi tersebut. Tuan muda tidak tahu kemana arah pembicaraan ini, jadi Ozrek mengantar mereka berdua ke ruangan lain. Di sini, kita bisa melihat istrinya yang tidak sadarkan diri di tempat tidur mereka. Baru 1 bulan yang lalu, istrinya dikutuk oleh monster dari ruang bawah tanah yang menyebabkannya tertidur lelap, dan kutukan itu mungkin akan segera merenggut nyawanya.
Salah satu cara untuk mematahkan kutukan ini adalah dengan membunuh perapalnya, namun setiap petualang yang disewa Osrek selalu tewas tercabik-cabik. Itulah sebabnya ia memohon kepada Julia untuk ikut terlibat demi nyawa istrinya. Tawaran itu cukup menarik, namun sang kakak perempuan menuntut partisipasi Noah juga. Dia sangat ingin melihat aksinya. Itulah satu-satunya syaratnya. Reaksinya menegaskan bahwa dia tahu kekuatannya berbeda. Pahlawan kita menoleh pada Osrek, menekankan bahwa dia akan menjadi tulang punggung perjalanan mereka, dan ya, pria itu sangat gembira dengan posisi tersebut. Di luar, sang bungsu bertanya pada Kak Julia apakah tidak apa-apa baginya untuk mengambil jalan memutar. Dia tidak takut sama sekali karena dia sangat ingin mengungkap rahasia kekuatan adiknya. Dia belum pernah merasakan kekuatan seperti itu, seolah-olah ada hal lain selain inti mana yang menghalanginya. Kakak perempuannya yang licik sepenuhnya berniat mengungkap rahasianya dalam misi ini, dan Noah harus mewaspadai hal itu. Osrek tiba dengan membawa tas yang sangat besar untuk perjalanan mereka. Saatnya memulai perjalanan dan memasuki perpustakaan tak terbatas. Mereka berkumpul di sekitar area lobi di mana Osrek mendaftarkan mereka bertiga untuk misi tersebut. Orang-orang di sini sepertinya tahu tentang pemandu yang disalahkan karena memimpin para petualang untuk dibantai dengan kejam di sini. Ketiganya berdiri di depan pintu masuk perpustakaan hingga Osrek merentangkan kedua tangannya untuk membuka pintu raksasa yang membawa kita ke dalam labirin yang megah. Ini juga pertama kalinya bagi Julia di sini. Dia paham mengapa pemandu sangat diperlukan untuk lingkungan yang seperti teka-teki ini. Menariknya, pemuda kita melihat patung penjajah yang ditakdirkan akan datang bertahun-tahun dari sekarang, padahal patung itu tidak ada di sini ketika Noah mengunjungi perpustakaan sebagai Zenon di kehidupan sebelumnya. Ini berarti kenyataan saat ini juga terhubung dengan para penjajah di masa depan, jadi dia mungkin bisa menemukan cara untuk mengalahkan mereka di masa depan yang kelam nanti. Dipenuhi dengan harapan baru ini, Noah Daskul terus membuka matanya lebar-lebar untuk menemukan buku rahasia terdalam. Seiring berjalannya cerita, ketiganya akhirnya berhasil mencapai lantai 1 perpustakaan tak terbatas. Noah bertanya kepada Osrek, apakah dia tahu di mana mereka bisa menemukan buku yang mereka cari. Sang pemandu menjelaskan bahwa buku-buku yang lebih langka biasanya muncul lebih dalam di bagian labirin. Menurutnya, mereka seharusnya bisa menemukan buku terlarang itu di sekitar lantai 20. Mendengar itu, Noah terkejut karena dari apa yang dia tahu, lantai 20 adalah area terdalam yang pernah dijelajahi siapapun. Tak lama kemudian, mereka tiba di alun-alun yang menuju ke lantai 2, di mana beberapa ogre muncul di hadapan mereka. Osrek meminta Noah untuk mengurus mereka dan pahlawan kita segera menghunuskan pedangnya. Dia menebas para ogre dalam gerakan cepat dan langsung melenyapkan mereka dari pandangan. Osrek terkejut setelah menyaksikan pembunuhan secepat itu, sementara Julia hanya memberikan senyuman tipis sebagai tanggapan. Ketiganya kemudian terus bergerak lebih dalam ke labirin tanpa henti. Cerita kemudian beralih ke momen saat ketiganya akhirnya tiba di lantai 10. Di sana, Osrek menyuruh mereka untuk tutup mulut tentang apa yang akan mereka saksikan. Dia berjalan menuju rak buku dan menarik buku tertentu, menyebabkan sebuah pintu tersembunyi terbuka. Sebuah lingkaran sihir muncul di bawah mereka, dan dia menjelaskan kepada kedua anggota Daskul itu bahwa ini adalah jalan pintas yang dia temukan sendiri sejak lama. Mengikuti instruksinya, ketiganya melangkah ke atas lingkaran sihir bersama-sama. Cahaya terang hampir membutakan mereka bertiga. Setelah itu, mereka diteleportasi ke lokasi tersembunyi lain di suatu tempat di dalam penjara bawah tanah. Noah bertanya pada Osrek di mana tepatnya mereka sekarang. Dan sang pemandu menjelaskan bahwa alun-alun di depan mereka mengarah langsung ke lantai 20. Julia menjadi bersemangat setelah mendengar bahwa mereka akhirnya dekat dengan tujuan dan langsung berjalan ke depan. Namun, saat mereka memasuki alun-alun, lingkaran pemanggilan monster aktif dan monster tipe pohon yang dikenal sebagai Elder Trint muncul di hadapan mereka. Pemandangan monster tingkat es itu langsung membuat ketakutan sang pemandu yang mengatakan bahwa hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Rupanya, terakhir kali dia mengunjungi tempat ini, hanya ada Giant Trant tingkat rendah yang menjaganya. Julia bagaimanapun memperlakukan monster itu seolah tak lebih dari seekor serangga dan dengan tenang bersiap untuk mencabut pedangnya. Ketika Osrek menyebutkan bahwa mereka berdua mungkin tidak akan punya kesempatan menang bahkan jika bertarung bersama, nona itu dengan percaya diri berkata bahwa dia sendirian sudah lebih dari cukup. Dia langsung berlari melesat ke arah Elder Trant sambil menghindari dengan rapi semua serangan cabang yang dilemparkan padanya. Julia melakukan salto untuk mendekat pada monster itu dan melancarkan serangan berat ke arahnya.
Namun, serangannya gagal menembus kulit monster yang sangat keras itu, memaksanya untuk melompat mundur lagi. Pemandu itu berteriak sekuat tenaga, memperingatkannya bahwa batang tubuh monster itu sekeras baja dan bahwa mereka membutuhkan seorang penyihir untuk menghadapi hal seperti ini dengan benar. Pada titik ini, sang nona terjebak oleh cabang-cabang Elder Treant saat sulur-sulur itu melilit tubuhnya dari segala arah. Tepat ketika dia benar-benar tertahan dan tampaknya Noah harus turun tangan untuk menyelamatkan situasi, nona itu tiba-tiba membakar kurungannya menggunakan bentuk kelima dari gaya api bayangannya. Tubuhnya sepenuhnya tertutup oleh zirah api yang menyala-nyala yang dengan bangga ia ungkapkan sebagai zirah hitam api bayangan. Dia segera melanjutkannya dengan bentuk pertama dari gaya api bayangan dan mulai melompat melintasi medan pertempuran dengan kecepatan tinggi untuk melancarkan serangan lagi. Tebasannya yang membara dengan bersih memotong batang monster itu, dan dia membelah makhluk raksasa itu menjadi dua, mengakhiri pertarungan dengan kemenangannya. Julia dengan bangga menyombongkan bahwa pedangnya lebih tangguh dari baja sambil perlahan berjalan kembali ke arah dua orang lainnya. Namun, sebelum mereka bisa merayakannya dengan benar, Osrek tiba-tiba berteriak padanya untuk berhati-hati, tapi dia bereaksi terlambat karena wanita itu terjebak lagi. Julia menjaga ketenangannya dan hanya tersenyum sambil menjelaskan bahwa dia sudah menduga monster tipe pohon akan terus beregenerasi kecuali ia benar-benar dibakar habis. Tepat saat dia melepaskan bentuk ketiga dari gaya api bayangan, Noah meraih lengan Osrek dan segera berlari ke arah yang berlawanan. Dia sudah menyadari apa yang direncanakan kakaknya saat wanita itu melancarkan serangan kuburan eksplosif yang membakar segala sesuatu di sekitarnya. Niatnya jelas untuk membakar seluruh monster menjadi abu dan memastikan bahwa regenerasinya berhenti untuk selamanya. Setelah menghabisi monster itu, dia menyarungkan pedangnya dan dengan tenang memberitahu mereka bahwa mereka harus terus bergerak maju. Osrek dan bahkan Noah dibuat terkejut oleh kekuatan mentah yang luar biasa yang baru saja ditunjukkan Julia. Pahlawan kita mulai memikirkan kekuatan serangannya yang mengerikan, yang berasal dari gaya api bayangannya. Dia tahu bahwa kekuatannya tak tertandingi di seluruh benua, tapi rupanya kelemahan teknik itu adalah terlalu cepat menguras energi. Noah ingat pernah mendengar cerita tentang teknik ini saat dia masih menjadi Zenon, tapi dia tidak pernah menyangka akan seluar biasa ini dalam pertarungan nyata. Setelah itu, ketiganya tiba di lantai 20 dan mulai mencari di rak-rak untuk menemukan buku yang mereka cari. Noah akhirnya menemukannya dan memanggil untuk segera memberitahu yang lain. Julia kemudian berkata bahwa mereka sekarang harus mencari monster yang mengutuk istri Osrek dan membunuhnya agar kutukan itu akhirnya hilang. Osrek berargumen bahwa dia pernah bertemu monster itu di suatu tempat di sekitar sini sebelumnya dan berharap mereka akhirnya akan bertemu jika terus mencari di sekitar area tersebut. Pahlawan kita mengingatkannya bahwa monster seharusnya hanya muncul di dalam alun-alun, tapi sang pemandu menjelaskan bahwa monster yang satu ini adalah pengecualian dari aturan normal. Saat mereka terus mencari monster itu, Noah tiba-tiba menemukan buku lain dan menyadari bahwa buku itu berisi hal yang selama ini ia cari. Namun, sebelum dia dapat terus membaca lebih jauh, ketiganya tiba-tiba berhadapan dengan monster berzirah yang memiliki lengan yang sangat panjang dan mengerikan. Noah menjadi bersemangat untuk menghadapi monster itu saat ia menghunuskan pedangnya. Namun sebelum dia bisa melanjutkan serangan, dia dihentikan oleh kakaknya yang menyuruhnya untuk mundur. Julia melangkah maju dan bersikeras bahwa dialah yang akan menjatuhkan monster itu, bertentangan dengan bagaimana dia ingin melihat kemampuan pahlawan kita sebelumnya. Monster berwujud ksatria itu memulai serangannya dengan tebasan gelap yang berusaha keras diblokir oleh wanita itu sambil menggemertakkan giginya. Tebasan itu begitu kuat sehingga bahkan Noah dan Osrek harus melompat menjauh agar tidak terkena. Wanita itu berkata bahwa dia tidak mengerti bagaimana bisa dia yang dipaksa mundur di sini. Dia menolak membiarkan pertempuran berlangsung lebih lama dan dengan cepat pulih dari serangan itu. Julia maju lagi, kali ini dalam pola zigzag dan muncul di belakang monster tersebut. Namun, sebelum dia bisa mendaratkan serangannya, serangan itu ditangkis oleh monster itu sendiri. Sementara itu, Noah dan sang pemandu bersembunyi di balik rak buku. Noah mengawasi kakaknya yang maju menyerang dan menjadi khawatir karena monster itu menangkis serangannya meskipun gerakannya sendiri hampir tak bisa diikuti dengan mata. Nona Julia, bagaimanapun, menolak untuk menyerah dan menggunakan bentuk kedua api bayangannya yang disebut pusaran api. Sementara sang pemandu mengatakan bahwa ini mungkin cukup, Noah tidak merasa yakin dengan hal itu.
Julia melompat dan bergerak ke sisi berlawanan monster itu dan akhirnya mendaratkan serangan langsung, tetapi zirah itu terlalu kuat sehingga tak meninggalkan goresan kecil sedikit pun. Monster itu kemudian membuka mulut kotornya dengan rahang panjang dan melepaskan serangan berwarna kehijauan yang rupanya mengutuk lengan nona itu dan membuatnya lebih lemah. Namun, tepat sebelum ia menembakkan serangan nafas dari mulutnya, Noah melompat masuk dan membawa Julia pergi, menyelamatkan nyawanya. Dia dengan cepat memeriksanya dan bertanya, apakah dia masih bisa melanjutkan. Dia bersikeras bahwa dia masih bisa melanjutkan dan segera memperingatkan adiknya tentang bahaya dari lengan telanjang monster itu. Menurut apa yang telah dia ketahui, kontak apapun dengannya akan membuat target terkena semacam kutukan. Dia menjelaskan bahwa dalam situasinya saat ini, dengan lengannya yang sudah dikutuk, dia tidak akan bisa mendaratkan serangan mematikan. Noah kemudian berpaling padanya dan meminta bantuan, memintanya jika dia bisa menggunakan serangan yang sama seperti sebelumnya. Sekali lagi, wanita itu tidak menyukai gagasan menggunakan gerakan yang hampir membunuhnya, tetapi dia tetap setuju dan melompat kembali, berencana untuk memotong lengan monster itu. Dia mengaktifkan tarian pedang api bayangannya sementara Noah menggunakan gaya buatannya sendiri, tarian pedang cahaya bayangan. Kedua serangan mendaratkan benturan yang kuat, tetapi itu pun tidak cukup untuk meninggalkan goresan sedikit pun pada monster yang mengerikan itu. Melihat ia masih berdiri, Julia menyebutnya sebagai monster sejati. Tepat pada saat itu, monster tersebut kembali menyerang. Dan saat Julia melompat ke atas, Noah menangkis serangan tersebut, sempat mengubur wanita itu dalam kekacauan untuk sesaat. Kakaknya memberi isyarat kepadanya untuk mundur saat dia menggunakan bentuk kedua Einstein yang sangat kuat. Dia kemudian berteriak pada Noah, dan Noah menggabungkannya dengan kemampuannya sendiri yang disebut pedang tunggal bipolar. Dia menyerbu masuk dengan serangan, tetapi monster itu nyaris menangkap pedangnya dan menahannya. Julia membantunya dengan pusaran api bayangannya dan berhasil membantunya melarikan diri. Pada titik ini, Noah menyadari bahwa kakaknya telah menghabiskan sebagian besar inti sihirnya dan mulai berkeringat dingin sambil memikirkan apakah mereka sebaiknya mundur saja. Tepat pada saat itu, monster lain yang mirip dengan yang sedang mereka hadapi muncul dan menciptakan masalah ganda bagi mereka. Noah mendengar suara aneh yang mengatakan sesuatu tentang kekuatan yang bercampur, namun masih tidak seimbang. Noah mendapati dirinya berada di dimensi lain dan bertanya kepada sosok bercahaya di depannya, kemana ia membawanya dan siapa dia sebenarnya. Cahaya terang itu memberitahunya bahwa ia adalah penerus pertama inti otoritas ilahi dalam beberapa abad dan ia tidak ingin Noah mati muda dengan sia-sia. Oleh karena itu, ia mengatakan akan memberi sang pahlawan sedikit petunjuk dan mengungkapkan nama sebuah teknik. Tiba-tiba Noah mendapati dirinya kembali ke dunia nyata dan sebuah notifikasi muncul memberitahunya bahwa ia telah bangkit sebagai penerus dan sistem inti otoritas ilahi sedang dibuka. Noah segera mengaktifkan bentuk kedua gaya otoritas ilahi yang disebut belahan langit ganda dan memperingatkan monster itu bahwa waktu bersenangnya sudah habis dan kini saatnya pembalasan. Sementara itu, saat ia masih mengumpulkan tenaga untuk serangannya, sebuah pesan sistem tiba-tiba muncul, entah dari mana, menyatakan bahwa undangan telah diterima. Sebelum Noah dapat memproses apa yang sedang terjadi, ia dipindahkan ke tempat yang benar-benar tidak dikenal. Sebuah suara misterius menggema di area itu, menyatakan bahwa sepertinya inti ilahi itu pada akhirnya berhasil. Pada saat itu cahaya keemasan mulai memancar dari pedangnya dan perlahan-lahan membentuk sosok manusia. Pria bercahaya itu menatap langsung ke arah pahlawan kita dan memperkenalkan dirinya sebagai Zekaus, pewaris inti ilahi sebelumnya. Noah dengan cepat menyimpulkan bahwa pria keemasan itu merujuk pada kekuatan aneh yang ia bangkitkan sebelumnya. Namun Zekaus segera menjelaskan bahwa inti-inti itu tidak lebih dari alat yang cacat. Ia kemudian mulai menceritakan sejarah di baliknya, mengungkapkan bahwa pada era sebelumnya, penjajah dari dunia lain turun ke umat manusia dan membawa kehancuran kemanapun mereka pergi. Pada zaman yang penuh keputusasaan itulah surga menganugerahkan inti ilahi kepada manusia sebagai senjata untuk melawan para penjajah. Sayangnya, umat manusia pada akhirnya tetap kalah karena orang-orang terlalu sibuk bertarung di antara mereka sendiri. Zekaus menjelaskan
bahwa ia sendiri akhirnya dibunuh oleh kelompok saingan karena mereka takut akan kemampuan inti ilahi yang luar biasa. Faksi-faksi tercela itu kemudian membelah inti ilahi untuk memastikan agar kekuatan itu tidak akan pernah utuh kembali. Begitulah cara dua inti terpisah itu tercipta. Pahlawan kita akhirnya merangkai semua kepingan itu, sementara pria keemasan tersebut dengan tenang memberitahunya bahwa kini ia telah terpilih sebagai penerus berikutnya. Noah mengabaikan semua obrolan sejarah yang dramatis itu dan langsung mengajukan pertanyaan penting. Bertanya-tanya, apakah Zekaus benar-benar bisa mengalahkan para penjajah? Pria keemasan itu tidak ragu sedikit pun, dan dengan percaya diri menyatakan bahwa ia pasti sudah memusnahkan mereka semua. Mendengar hal itu, memberi Noah sedikit keyakinan bahwa mungkin kekuatan ini benar-benar bisa mengubah dunia. Namun, Zekaus langsung mematahkan harapan itu dan menunjukkan bahwa inti ilahi Noah saat ini masih terlalu lemah. Ia menyarankannya untuk terus melawan musuh yang lebih kuat jika ia benar-benar ingin membuka potensi asli dari inti tersebut. Pemuda kita menyeringai sebagai tanggapan dan mengatakan bahwa ia memang berencana untuk melakukan hal itu. Jawaban itu akhirnya membuahkan senyuman dari pria keemasan yang kemudian menyuruh Noah untuk membuktikan kata-katanya dengan menghabisi monster sampah yang sedang ia lawan. Kembali ke medan perang, di masa kini monster itu menerjang ke arahnya dengan kecepatan penuh. Namun, pahlawan kita bertahan di posisinya dan dengan percaya diri menyatakan bahwa ia akan mengakhiri pertarungan ini sekarang juga. Keduanya bentrok secara langsung saat bilah cahaya memanjang ke depan dari tubuhnya dan menebas monster itu. Sebuah pesan sistem segera muncul setelahnya, menjelaskan bahwa bilah cahaya itu dapat dikendalikan dengan bebas dan bahkan dapat berubah bentuk kapanpun diperlukan. Ozrek berteriak kegirangan bahwa Noah benar-benar berhasil memotong lengan monster itu, sementara makhluk tersebut mati-matian berusaha mundur. Namun, pahlawan kita menolak untuk berhenti dan segera mengejarnya, menyatakan bahwa sang pemburu kini telah menjadi yang diburu. Ia kemudian mengayunkan pedangnya ke bawah sekali lagi dan menebas tubuh monster itu dengan bersih. Tanpa membuang sedetik pun, Noah memenggal kepalanya dan mendeklarasikan kemenangannya. Saat mayatnya jatuh berdebum ke tanah, pemuda kita tiba-tiba menoleh ke belakang ke arah monster kedua yang sudah mengisi daya untuk serangan lainnya. Kak Julia berteriak padanya untuk menyingkir, tapi sudah terlambat karena makhluk itu menembakkan sinar hijau besar tepat ke arahnya. Namun, Noah tidak gentar sedikit pun. Alih-alih ia mengangkat pedangnya dan menahan serangan itu secara langsung menggunakan bilah cahayanya. Begitu asapnya memudar, Noah masih berdiri di sana tanpa terluka sedikit pun, yang membuat Kak Julia benar-benar terdiam. Ia kemudian mengayunkan pedangnya sekali sebelum dengan percaya diri menyatakan bahwa pertempuran sudah berakhir. Bilah cahaya raksasa seketika meletus ke depan dan menusuk monster kedua, benar-benar mengubah makhluk itu seperti daging panggang. Saat Noah menurunkan pedangnya kembali, panel sistem muncul lagi mendeklarasikan kemenangannya sekaligus mengumumkan bahwa ia telah membuka kemampuan baru. Serangkaian pesan teks mulai bermunculan di hadapannya, dan ia segera menyadari bahwa itu dari Zekaus sendiri. Pria keemasan itu mengucapkan selamat kepada Noah dan menyuruhnya untuk menggunakan kekuatan barunya itu demi kebaikan. Sambil mengepalkan tinjunya, pemuda kita menjadi sangat gembira setelah menyadari bahwa ia memperoleh teknik yang sama sekali baru di samping kekuatannya yang telah berevolusi. Ozrek segera berlari ke arahnya, masih tidak percaya bahwa monster itu benar-benar kalah. Melihat lubang besar yang menembus dada makhluk itu, Kak Julia memastikan bahwa monster itu sudah mati dan menyadari bahwa kutukan yang menyerang lengannya akhirnya lenyap juga. Ia memberitahu pria itu bahwa istrinya pasti sudah sembuh juga dan menyarankan agar mereka bergegas pulang. Namun sebelum pergi, Kak Julia berbalik ke arah Noah dan menaruh curiga padanya yang baru berada di tingkat 2 bintang. Ia bertanya di mana tepatnya Noah mempelajari teknik pedang seperti itu, tetapi pahlawan kita mencoba mengalihkan pembicaraan. Namun Kak Julia memotong ucapannya dan menegaskan bahwa ia tidak bisa begitu saja mengklaim bahwa ia hanya menirunya. Ia kemudian mulai menjelaskan sejarah di balik gaya berpedang berbasis mana. Ada gaya pedang sihir yang mendasar, gaya api bayangan miliknya sendiri, gaya petir bayangan yang berfokus pada kecepatan, dan yang terakhir, gaya bayangan dalam yang penuh tipu daya. Namun, gaya bertarung Noah tidak mirip dengan satu pun dari gaya tersebut yang membuatnya mempertanyakan apa sebenarnya yang disembunyikan adiknya itu. Setelah saling tatap cukup lama di antara keduanya, Kak Julia akhirnya mengalah dan hanya berkata bahwa ia menantikan hari di mana mereka bertarung memperebutkan inti mana lagi.
Beberapa saat kemudian, setelah kembali ke kediaman, pahlawan kita menuju ke tempat KF bersama instruktur Kyle. Noah menjelaskan bahwa ia berencana untuk menukarkan buku Yuan sebagai ganti informasi mengenai para pembunuh bayaran itu. Ia kemudian membuka pintu hanya untuk menemukan seluruh tempat itu berantakan dan Kak Sis bersandar diam di dinding terdekat. Noah segera bertanya apa yang sebenarnya terjadi di sini. Kak Sis menjelaskan bahwa Kak Eve diculik saat ia sedang pergi menangani misi lain. Ia mengungkapkan bahwa pelakunya adalah Skull dan komplotan premannya yang menginginkan informasi tentang pahlawan kita. Menurutnya, pria brengsek itu menculik Kak Eve untuk memaksanya bicara. Mendengar hal itu, Noah hanya tersenyum setelah menyadari bahwa Skull juga terhubung dengan situasi pembunuh bayaran, yang berarti kini ia bisa menyingkirkan dua masalah sekaligus. Ia dengan percaya diri mengumumkan bahwa yang perlu mereka lakukan sekarang adalah merebut Kak Eve kembali dari mereka. Kyle bertanya dengan ragu apakah Noah benar-benar berencana untuk berhadapan langsung dengan Tuan Muda Skull. Namun, pahlawan kita meyakinkannya bahwa seluruh kejadian ini akan menjadi pembantaian sepihak. Kak Sis menyatakan bahwa ia juga akan ikut karena ia ingin menebus kesalahannya. Kyle mencoba meyakinkan mereka untuk menunggu sampai ia bisa mengumpulkan lebih banyak pasukan. Namun Kak Sis dengan cepat menolak gagasan itu, bersikeras bahwa mereka tidak punya cukup waktu untuk itu. Pada saat itu, pahlawan kita dengan bangga melontarkan moto keluarga, menyatakan bahwa bilah pedang keluarga Dazkul tidak akan pernah goyah, tidak peduli berapa banyak musuh yang menghalangi jalan mereka. Mendengar kata-kata itu, Kyle akhirnya berhenti berdebat, sementara Noah memerintahkannya untuk melindungi kediaman selama mereka pergi. Instruktur itu bersumpah bahwa ia akan mempertahankan tempat tersebut dengan nyawanya bila perlu. Dengan selesainya urusan itu, Noah dan Kak Sis akhirnya berangkat bersama untuk menyelesaikan perhitungan dengan kakak mereka yang idiot itu. Keduanya melesat ke depan dengan menunggang kuda berkecepatan penuh menuju kediaman Skull. Noah bertanya, apakah Kak Eve akan baik-baik saja? Dan Kak Sis meyakinkannya bahwa ia bisa menjaga dirinya sendiri dengan baik. Pahlawan kita menjawab bahwa ia benar-benar percaya penuh padanya dan bertanya mengapa ia malah bertindak sebagai pengawalnya. Kak Sis akhirnya mengungkapkan rahasianya bahwa inti mananya selalu lebih lemah dibandingkan saudara-saudaranya. Satu-satunya cara agar ia bisa mengimbangi mereka adalah dengan melatih kemampuan tempurnya tanpa henti, dan untuk itu ia membutuhkan setiap informasi yang bisa ia dapatkan. Seni bela diri biasanya dirahasiakan dan hanya diwariskan melalui generasi keluarga. Noah akhirnya mengerti mengapa ia tidak pernah bisa sepenuhnya membaca gaya bertarung kakaknya. Ia melanjutkan bahwa demi menjadi lebih kuat, ia akan memastikan tidak ada hal buruk yang terjadi pada Kak Eve. Beberapa saat kemudian, keduanya akhirnya tiba di gerbang depan kediaman tersebut. Kak Sis segera mulai merencanakan bahwa pertama-tama mereka perlu mencari tahu di mana para preman itu menawan Kak Eve. Namun, pemuda kita sudah memiliki rencana lain di benaknya dan mengatakan bahwa mereka tidak perlu mengendap-endap seperti tikus. Ia kemudian memusatkan mana dan menendang gerbang depan hingga terlepas dari engselnya. Keduanya segera bergegas ke dalam menuju pasukan yang menunggu di tengah halaman. Kak Sis memperingatkan Noah bahwa orang-orang itu adalah bagian dari regu pembunuh bayaran Skull, dan mereka semua adalah profesional, jadi ia harus berhati-hati. Pria bertopeng logam itu langsung mengejek mereka karena dengan ceroboh masuk melalui pintu depan seperti orang bodoh. Namun, pahlawan kita balas menggertak bahwa ia tidak punya waktu untuk meladeni lalat-lalat pengganggu dan menyuruh pria itu untuk segera memanggil keluar Skull. Hal itu seketika membuat pria bertopeng itu marah, dan ia menyatakan bahwa Noah sama sekali tidak dalam posisi untuk membuat tuntutan di sini. Seorang pembunuh mencoba mengendap-endap di belakangnya, tetapi pemuda kita menangkis serangannya dengan mudah sebelum menebas tepat di dada orang itu. Bahkan setelah melihat itu, sang pemimpin masih menolak untuk mundur dan menyatakan bahwa mereka sama sekali tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuh Tuan Muda Skull. Pahlawan kita sama sekali tidak peduli dan maju menerjang saat keduanya saling beradu pedang. Mereka terus bertukar serangan demi serangan, sementara sisa pembunuh bayaran mencoba menyerang Kak Sis dari segala arah. Namun, ia melompat tinggi ke udara sebelum mengaktifkan keterampilan petir bayangannya dan menghantamkan pedangnya ke tanah. Para preman di sekitarnya terhempas oleh gelombang kejut sementara ia menantang mereka untuk terus maju jika mereka berani. Pahlawan kita melirik sekilas ke belakang dan merasa tenang mengetahui punggungnya terlindungi. Namun pria bertopeng logam itu menganggapnya sebagai provokasi dan dengan marah memperingatkan Noah untuk tidak meremehkan mereka. Pemimpin pembunuh bayaran itu tiba-tiba melemparkan sebuah gulungan tinggi-tinggi ke udara yang membentuk lingkaran sihir raksasa di tanah.
Noah bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi, sementara pria bertopeng itu dengan bangga mengungkapkan bahwa teknik ini dirancang khusus untuk menghadapi anggota keluarga Dazkul. Pria itu langsung maju menyerang dengan pedang mananya. Pada saat itu, pahlawan kita mengaktifkan kemampuan evaluasinya dan menyadari bahwa si pembunuh memiliki beberapa teknik tersembunyi. Noah kemudian mencoba mengaktifkan salah satu skillnya, tetapi membeku saat tidak ada yang terjadi sama sekali. Pada akhirnya, dia malah terpaksa menghindar ke belakang. Pahlawan kita dengan cepat menyadari bahwa gulungan itu pasti telah menyegel inti mananya. Pemimpin pembunuh mengejeknya, mengklaim bahwa dia tidak bisa bertahan hidup hanya dengan menggunakan keterampilan pedang saja. Sementara itu, Sis akhirnya bergabung dengan Noah saat sisa pembunuh bayaran terus mengeroyok mereka. Kalah jumlah ditambah inti mananya yang tersegel membuatnya sangat kesal. Kak Sis lalu menyuruh Noah untuk maju duluan sementara dia membereskan sampah-sampah ini sendirian. Dia meyakinkan pahlawan kita bahwa dia akan baik-baik saja dan memintanya segera mencari F sebelum terlambat. Setelah menilai situasi dengan cepat, Noah memutuskan untuk kabur dan berlari melewati para pembunuh bayaran dengan kecepatan penuh. Beberapa dari mereka mencoba menghalangi jalannya, tetapi Sis langsung menghentikannya dengan mengangkat satu jari dan memunculkan lereng batu raksasa dari dalam tanah. Pahlawan kita menggunakan lereng itu sebagai jalan keluar, sementara Sis berteriak dari belakang bahwa si sampah Skull kemungkinan besar bersembunyi di dalam paviliun terpisah. Pembunuh bayaran lainnya segera mencoba mengejar, tetapi paku batu raksasa tiba-tiba meletus dari lereng itu, menusuk sebagian besar dari mereka, dan hanya menyisakan sang pemimpin yang masih hidup. Menyaksikan anak buahnya dibantai seperti itu, pria bertopeng tersebut hanya bisa menatap kaget sebelum Sis dengan tenang mengumumkan bahwa sekarang dialah yang akan menjadi lawannya. Sementara itu, adegan beralih ke paviliun terpisah tempat Skull bertanya kepada Eve apakah dia akhirnya siap untuk bicara sekarang. Namun, gadis itu sama sekali tidak gentar dan dengan tenang mengatakan kepadanya bahwa jawabannya tetap tidak. Hal itu membuat si sampah murka dan dia mengingatkannya bahwa dia juga telah menangkap beberapa stafnya. Namun Eve malah mengejeknya telak dengan mengatakan bahwa dia merasa malu memiliki hubungan darah dengan sampah sepertinya. Itu malah membuatnya semakin marah besar. Skull lalu melihat keluar dan berkomentar bahwa keadaan mulai menjadi meriah di luar sana. Eve tersenyum dan mengatakan kepadanya bahwa mungkin Noah akhirnya tiba. Namun, Skull hanya menyeringai dan menyebut Noah benar-benar bodoh karena menerobos masuk lewat pintu depan. Eve lalu mengungkapkan fakta bahwa seorang Dazkul sejati tidak akan pernah mengandalkan taktik murahan, dan tindakan Noah menerobos pintu depan sangat cocok dengan harga dirinya. Dia bahkan berterima kasih kepada Skull karena telah menjadi sampah karena pada akhirnya hal itu memungkinkan dirinya untuk menyaksikan kemampuan Noah yang sebenarnya. Hal itu benar-benar membuat Skull kehilangan kesabarannya saat dia meraih pedangnya dengan penuh amarah. Namun, pada saat yang tepat, Noah terbang masuk melalui jendela dan mencetak poin aura maksimal. Pahlawan kita dengan bangga mengumumkan bahwa dia datang ke sini untuk menyelamatkan Eve. Dia membalas dengan nada bercanda bahwa dia butuh waktu terlalu lama untuk sampai ke sini. Sebelum mereka dapat melanjutkan, Skull tiba-tiba menyela dan mengarahkan pedangnya tepat ke arah Noah. Pahlawan kita hanya tersenyum, mengangkat senjatanya, dan menyatakan bahwa mereka harus menyelesaikan semuanya di sini dan saat ini juga. Skull menyeringai padanya, benar-benar berpikir bahwa dia mampu mengalahkannya dalam pertarungan. Noah bertindak seolah-olah hasilnya sudah jelas. Di matanya, Skull berada di bawahnya dalam segala hal. Tatapan sombong di matanya benar-benar menghancurkan ego rapuh Skull Dazkul. Jadi, si sok jagoan yang dengki itu langsung menyerbu, putus asa untuk membungkam adiknya yang berani meremehkannya tepat di depan wajahnya. Jagoan kita menghunus pedangnya dan memasang kuda-kuda untuk menerima serangan yang datang. Kekuatan luar biasa di balik serangan itu mementaskan mereka berdua menembus dinding hingga keluar. Bertukar pukulan di udara, keduanya bergerak dengan refleks secepat kilat hingga akhirnya mereka jatuh menghantam tanah dengan puing-puing yang meledak di sekitar mereka. Untuk membaca kekuatan Skull dengan lebih baik, dia mengevaluasinya. Aura petir hitam berderak di sekitar kakaknya, sementara keterampilan dan kemampuannya semuanya berada di atas peringkat 6 bintang.
Penasaran dengan apa masalahnya, Noah mencoba mengajaknya bicara dan bertanya apa yang membuatnya sangat membencinya hingga mengirim anak-anak kecil untuk membunuhnya. Mendengar hal itu, seringai jahat tersungging di wajah Skal saat dia mengklaim bahwa alasannya seharusnya sudah sangat jelas. Tak mampu lagi menahan amarahnya, Skal kembali menerjangnya sambil berteriak bahwa dia tidak tahan membiarkan Noah menghirup udara yang sama dengannya. Jagoan kita menangkis dan menepisnya mundur layaknya lalat. Dia menyadari bahwa Skal melepaskan segel pada intinya setelah dia keluar dari lingkaran sihir. Keduanya kembali beradu pedang. Sementara Skal akhirnya meluapkan semua rasa tidak amannya, marah karena ayah memberikan kepada Noah semua perhatian yang seharusnya ia terima. Walaupun dia berhasil menangkis pedang Skal, orang gila itu langsung menghantamkannya ke bawah dengan kekuatan yang cukup untuk membelahnya menjadi dua. Beruntungnya, jagoan kita menghindari serangan itu sepenuhnya dengan merunduk di waktu yang sangat tepat. Setelah itu, dia mundur karena tahu bahwa Skull akan menguasainya jika ini menjadi pertarungan ilmu pedang murni. Jelas bahwa Skull tahu cara mencampur tipuan dengan serangan nyata untuk benar-benar mempermainkan mental lawannya. Itu mungkin tidak terhormat ya, tetapi strategi licik tersebut bekerja sangat baik dalam pertarungan sungguhan. Sambil mengangkat pedangnya, Skull menyuruh Noah untuk menjadi adik kecil yang baik dan menjadi batu loncatan untuk suksesi dirinya. Lalu dia memamerkan aliran Yuan bentuk ketiga, parade malam pasukan hantu. Tiba-tiba, jagoan kita mendapati dirinya benar-benar dikelilingi oleh sekelompok tengkorak kelaparan yang menatapnya layaknya makan siang mereka. Tentu saja, gerombolan tulang itu sama sekali bukan ancaman baginya, dan dia menghancurkan tulang-tulang rapuh mereka seperti kertas. Pada saat yang sama, dia tetap waspada penuh karena pasukan mayat hidup ini hanyalah sebuah pengalih perhatian. Serangan nyata Skull belum datang. Tepat pada saat itu, satu tengkorak tiba-tiba melompat ke arahnya dari belakang. Dia merasakan niat membunuhnya pada detik terakhir dan secara refleks berputar untuk menangkis serangan tersebut dengan gerakan secepat kilat. Terkejut oleh kekuatan fisiknya, dia menyadari bahwa para tengkorak ini bukan sekadar genjutsu biasa. Semakin banyak pasukan mayat hidup yang menerjangnya, jadi dia dengan cepat memikirkan cara untuk memusnahkan mereka semua sekaligus. Melompat tinggi ke udara, dia melepaskan sayatan ganas langit kembar. Pancaran cahaya yang kuat menyapu seluruh medan perang dan mencabik-cabik setiap tengkorak yang tersisa sebelum mengirim mereka kembali ke liang kubur. Namun saat dia mendarat, klon Subaru tulang itu terus hidup kembali, seolah mereka memiliki titik simpan. Lelah membuang-buang waktu pada gerombolan sampah, dia memutuskan untuk mengincar langsung dalang di balik semua ini. Rahang Skull mengengah saat melihat adiknya membantai pasukan mayat hidupnya sendirian. Saat dia mengunci pedang dengan Skull, Noah merasakan mayat hidup menyerangnya dari belakang. Sayatan langit kembar melesat ke belakang seperti cakra ekor 9 dan memanggang tulang-tulang mereka setengah matang. Naruto bersenjatakan pedang itu berteriak bahwa tidak peduli berapa banyak minion mayat hidup yang dipanggil Skull. Mereka semua sama lemah dan memalukannya seperti dirinya. Menyadari bahwa dirinya kehilangan momentum, Skull mundur dan menciptakan jarak di antara mereka. Dia menyingkirkan pasukan tengkorak sebelum menusukkan pedangnya lurus ke tanah. Hal itu seketika menyebabkan semburan mana yang sangat besar menyebar ke segala arah. Bingung, jagoan kita mempersiapkan diri untuk omong kosong apapun yang akan terjadi selanjutnya. Seekor naga perak raksasa tiba-tiba meledak dari dalam tanah. Mengikuti perintah tuannya, naga itu menerjang lurus ke arah Noah dengan rahang terbuka lebar seolah dia adalah potongan pizza terakhir. Namun Noah sama sekali tidak takut karena dia melihat ini sebagai kesempatan sempurna untuk menguji sesuatu. Dia menggunakan aliran Shinwei bentuk kelima, mata kegelapan suci. Naga itu tertinggal jauh saat Noah melompat tinggi ke udara. Mata mereka yang bersinar saling mengunci saat dia menukik dari atas dan mendarat tepat di hidungnya. Tiba-tiba semua agresi naga itu menghilang. Sebaliknya, dia dengan tenang membiarkan Noah berdiri di atas kepalanya, seolah-olah dia adalah tuan sejatinya. Tak mampu memproses mengapa kadal bodohnya hanya duduk diam tanpa melakukan apa-apa, Skull memerintahkannya untuk menggerakkan bokong bersisiknya yang malas dan melakukan tugasnya. Sayangnya bagi Skull, kini Noah yang memegang kendali karena mata kegelapan suci membajak otoritas musuh atas makhluk panggilan mereka.
Sekarang, naga perak itu menjadi miliknya, jagoan. Jagoan kita memutuskan untuk memberikan ganjaran senjata, makan tuan kepada pemilik aslinya. Menolak menerima kekalahan, Skull dengan putus asa melepaskan bentuk pertama, taring penembus bayangan. Serangan itu dengan brutal mencabik-cabik naganya sendiri, masuk melalui mulutnya dan meledak keluar menembus sisi yang lain. Kilatan cahaya yang sangat besar menyebar di langit saat naga itu meledak berkeping-keping seperti tantangan Coke Mentos. Ledakan itu berfungsi sebagai pengalih perhatian yang sempurna bagi jagoan kita untuk menyelinap tepat di belakangnya. Dengan satu tebasan horizontal yang bersih, dia mengukir sayatan parah tepat di punggung Skull. Skull nyaris tidak bisa menghindar tepat waktu. Kini terdorong ke ambang keputusasaan, dia mengakui bahwa dia tidak ingin mengandalkan trik paling murahan di gudang senjatanya. Kemudian dia mengeluarkan peluit putih tulang dari saku dalamnya. Sebuah gerbang tiba-tiba terbuka di belakangnya. Kakak perempuan mereka muncul dari dalam, sementara dua pria berpakaian hitam menyanderanya, menyeringai layaknya tikus got yang manipulatif. Skull mengingatkan Noah bahwa menyelamatkan kakak mereka adalah satu-satunya alasan dia datang ke sana. Jadi dia memberinya kesepakatan yang sangat sederhana. Jika dia bergerak, kakak perempuan mereka yang cantik akan mati. Mike kita benar-benar muak dengan taktik pengecut yang menyedihkan itu, tapi Skull sama sekali tidak memedulikan kehormatannya dan bersumpah akan melepaskannya dengan senang hati setelah dia menghabisi Noah selamanya. Tepat pada saat itu, ledakan sihir merah yang dahsyat menghempaskan kedua bersaudara itu. Merasa sangat kebingungan, kedua bersaudara itu sama-sama tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Saat debunya perlahan menipis, mereka tertegun melihat kesatria berbaju zirah hitam mengilap yang tidak asing lagi, berdiri di depan kakak perempuan mereka. Setelah Damian muncul dengan gaya mencolok, dia dengan lantang menyatakan bahwa Skull sudah tahu kalau adik perempuan mereka, Eve, sama sekali tidak berniat ikut campur dalam perang perebutan takhta. Skull sama sekali tidak peduli, namun Damian dengan dingin berjanji akan mengakhiri hidupnya karena telah melanggar aturan keluarga, seolah dia sudah melatih pidato ala penjahat di depan cermin setiap pagi. Bocah tengik itu mempersiapkan dirinya untuk menghadapi serangan yang datang. Namun tepat pada saat itu, pahlawan kita langsung membongkar kebohongannya dan mengatakan bahwa semua sandiwara itu tidak lebih dari alasan murahan untuk mencuri inti mana miliknya. Noah dengan tegas menyatakan bahwa dia tidak peduli siapapun yang menghalangi jalannya. Namun sebelum ketegangan semakin memuncak, Eve dengan tenang mengingatkan Damian bahwa menyela pertarungan perebutan inti mana juga dianggap sebagai pelanggaran langsung terhadap aturan keluarga. Damian berdecak kesal sebelum akhirnya mundur dan membiarkan kedua adiknya melanjutkan duel mereka, sementara dia menonton dari pinggir lapangan layaknya bangsawan kaya yang menunggu hiburan kelas atas. Suasana kembali menegang saat setiap pasang mata kembali tertuju ke arah medan pertempuran. Noah dengan santai mengayunkan pedangnya ke arah Skull dan menantangnya untuk melanjutkan pertarungan tepat di tempat mereka berhenti sebelumnya. Setelah menyadari keraguan sesaat dari pria itu, dia mengejeknya dengan bertanya apakah dia tidak bisa lagi bertarung tanpa bersembunyi di balik anak-anak dan sandera. Skull perlahan mulai kehilangan kesabarannya karena di matanya, semua orang di keluarga selalu merendahkannya tidak peduli apapun yang dia lakukan. Energi gelap tiba-tiba meledak saat dia melepaskan bentuk ketujuh gaya Yuan. Sementara aura jahat menyelimutinya dalam gelombang memutar yang membuat udara itu sendiri tampak terkorupsi. Bocah tengik itu dengan marah bersumpah akan mencincang Noah kali ini. Namun pahlawan kita sudah tahu bahwa gaya Yuan yang digunakan Skull sangat bergantung pada tipu daya dan celah tersembunyi. Noah dengan cepat memperkirakan bahwa jika dia menghindari kecerobohan yang bisa memperlihatkan kelemahannya, maka pertarungan ini sudah sangat menguntungkan dirinya. Skull langsung menerjang ke depan. Noah dengan mulus menangkis serangan itu, dan pertarungan sengit pun kembali berlanjut tanpa ada pihak yang membuang waktu sedetik pun. Baja berbenturan dengan keras melawan baja saat kedua bersaudara itu terus saling bertukar pukulan tanpa henti di seluruh medan tempur. Setelah beberapa kali saling serang, Noah melepaskan teknik robekan brutal langit kembarnya, namun secara mengejutkan serangan itu gagal menembus pertahanan aura gelap Skull. Pahlawan kita merasa benar-benar terkejut untuk sesaat, namun sebelum dia bisa bereaksi lebih jauh, Skull langsung membalas dengan bentuk keempat gaya Yuan yang dikenal sebagai tebasan bayangan Avidia.
Berondongan pedang gelap yang masif merobek udara dengan kecepatan mengerikan. Meskipun Noah masih berhasil memblokir dan menangkis hampir setiap serangan dengan presisi setipis silet yang jujur saja menyelamatkan nyawanya murni karena insting saat ini. Sayangnya, pertahanan itu tidak bertahan selamanya karena sebuah tebasan yang tak terblokir tiba-tiba menembus dan melemparkan Noah ke belakang dengan kekuatan yang luar biasa. Skull langsung menyerbu ke depan untuk mengakhiri pertempuran, namun Noah nyaris tidak bisa menahan serangan itu dan lolos dengan hanya luka sayatan dangkal di wajahnya. Bahkan Skull terlihat jelas terkejut setelah melihat pria itu selamat dari serangan mematikan tersebut. Tapi kemudian Noah tiba-tiba menancapkan pedangnya ke tanah dan tombak cahaya yang tak terhitung jumlahnya meletus ke atas, memaksa Skull mundur sekaligus menciptakan jarak yang sangat dibutuhkan di antara mereka. Noah segera menyadari bahwa dia berada dalam posisi yang jauh lebih sulit dari yang dia perkirakan sebelumnya. Karena Skull tidak hanya mengandalkan teknik pertarungan yang menipu, tetapi juga memiliki pertahanan yang cukup kuat untuk menyerap serangan langsungnya sekalipun. Noah dan Skull mempertanyakan mengapa Skull sampai rela menggunakan metode pengecut seperti itu, bahkan setelah mendapatkan kekuatan sebesar ini, karena dengan kekuatan seperti itu, dia bisa saja bertarung secara adil dalam perang perebutan takhta sejak awal. Skull menjawab dengan getir bahwa ayah mereka tidak pernah sekalipun mengakuinya karena dia percaya bakat yang didasarkan pada tipu daya tidak memiliki nilai di dalam keluarga Dazkul. Kebencian yang terkubur dalam-dalam di dalam dirinya tidak pernah memudar. Dan karena kebencian itulah, Skull akhirnya menciptakan sistem pertarungannya sendiri yang dikenal sebagai gaya Yuan. Terlepas dari setiap tetes usaha yang dia curahkan untuk menjadi lebih kuat, ayah mereka tetap saja tidak pernah melirik ke arahnya, seolah-olah pria itu memiliki kebutaan selektif permanen setiap kali Skull memasuki ruangan. Digerogoti oleh amarah dan rasa iri, dia akhirnya meyakinkan dirinya sendiri bahwa kemenangan hanya bisa diraih melalui jalannya sendiri yang kejam dalam perang perebutan takhta. Karena alasan itu, dia dengan rela memutuskan untuk mengotori tangannya dengan kejahatan asalkan itu menjamin hasil. Dan saat dia mengucapkan kata-kata itu, pilar aura gelap yang menyala-nyala meletus di sekelilingnya dan membutakan hampir semua orang di dekatnya. Skull tiba-tiba merasa bahwa dia sudah membuang terlalu banyak waktu dengan obrolan tak berarti sebelum akhirnya melepaskan jurus pamungkasnya yang disebut bentuk ke-9 gaya Yuan, pemakaman pembunuh naga. Seekor naga raksasa yang terbuat sepenuhnya dari aura gelap meledak dari pedangnya dan melesat tinggi ke langit sebelum jatuh menghantam dengan kekuatan yang menghancurkan. Noah dengan cepat melindungi dirinya saat ledakan dahsyat itu mengoyak medan pertempuran. Dan setelah debu akhirnya mereda, naga bayangan itu muncul berdiri dengan aura mengancam di belakang Skull layaknya bos terakhir yang pastinya melewatkan beberapa pembaruan keseimbangan kekuatan. Pahlawan kita berjuang keras untuk mengatur napasnya, sementara Skull menyadari bahwa inti mana Noah mungkin akhirnya mencapai batasnya. Dengan sombongnya, dia menyatakan bahwa seorang pendekar pedang biasa, tanpa mana sama sekali tidak memiliki peluang untuk memenangkan duel ini lagi. Namun, sebelum bocah tengik itu dapat merayakan kemenangannya dengan benar, Noah dengan tenang merogoh sakunya dan mengeluarkan sesuatu. Tindakan tak terduga itu langsung membuat Skull lengah dan menyebabkan suasana kembali menegang. Skull tampak sangat terkejut setelah melihat apa yang digambarkan Noah sebagai versi padat dari racun yang secara diam-diam mereka cekokkan kepadanya selama ini, yang sengaja dia simpan untuk momen seperti ini. Noah menelan pil itu tanpa ragu sedikit pun, membuat Skull menyebutnya sudah benar-benar gila. Namun pahlawan kita dengan tenang menjelaskan bahwa racun itu membebani inti mana dan membuat penggunanya mengamuk. Dia juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak lagi takut akan efek-efek tersebut karena tubuhnya sudah berhasil mengatasi pengaruh racun itu di masa lalu. Aura dalam jumlah yang mengerikan tiba-tiba meletus dari tubuh Noah dan menyebar ke seluruh medan tempur dengan tekanan yang luar biasa. Noah mendeskripsikan zat itu sebagai ramuan yang mampu memulihkan mana miliknya sekaligus memungkinkannya mendapatkan keterampilan lain untuk senjatanya. Dia lalu memberitahu Skull bahwa ada sebuah alasan mengapa dia sama sekali tidak boleh kalah dalam pertarungan ini. Dan seraya mengingat kehidupan sebelumnya, dia dengan tegas menyatakan bahwa dia tidak akan pernah membiarkan tragedi lain terjadi lagi, apapun taruhannya.
pahlawan kita segera melepaskan bentuk kedua gaya Shinhui, kilatan cahaya dan kegelapan, sementara mana suci dan gelap menyembur secara bersamaan dari pedangnya dalam gelombang yang dahsyat. Noah maju tanpa ragu dan kedua petarung itu langsung menerjang satu sama lain dengan teknik sihir mereka yang telah disiapkan untuk benturan terakhir. Pertempuran mencapai tingkat yang mengerikan karena setiap benturan antara serangan mereka menciptakan gelombang kejut yang meledak dengan cukup kuat untuk menyerupai ledakan bom sungguhan. Bahkan area sekitarnya bergetar hebat di bawah tekanan yang dihasilkan dari konfrontasi mereka. Ledakan tersebut menjadi hampir terlalu luar biasa bagi Darius untuk ditahan, sementara gelombang kejut merobek sekelilingnya dengan kekuatan supersonik yang menakutkan. Darius tetap berdiri di samping Eve di tengah debu yang mengendap, dan keduanya menatap ke depan dengan rasa tidak percaya yang jelas melihat kehancuran di hadapan mereka. Setelah debu akhirnya menghilang, mereka melihat Skul berlutut karena kalah di hadapan Noah. Namun dalam kejutan yang tidak disangka-sangka, pahlawan kita tanpa diduga memilih belas kasihan dan meminta semua orang untuk mengampuni nyawa pria itu saja. Noah hanya menuntut agar Skul menyerah dengan benar. Dan bocah tengik itu terdiam beberapa saat sebelum akhirnya mengakui kekalahannya dan setuju untuk menyerahkan inti mana miliknya kepada Noah. Pahlawan kita dengan tenang menerima penyerahan dirinya, tapi tepat ketika ketegangan sepertinya akan menghilang, Skul tiba-tiba mengungkapkan satu trik kotor terakhir dan menusuk Noah tepat di perut pada saat yang paling tidak dia duga. Darius dan Eve menatap ke depan dengan sangat syok sementara Skul berteriak histeris bahwa dia tidak akan pernah menyerah pada seseorang seperti Noah dan bahwa dia menolak membiarkan siapapun merendahkannya lagi. Dalam serangan kegilaan yang putus asa, bocah tengik itu tiba-tiba menarik pedangnya hingga lepas sambil menebas dengan kejam tepat di perut Noah. Serangan brutal tersebut bahkan membuat para penonton di sekitarnya terpaku sejenak karena pria itu benar-benar memilih drama yang maksimal sebelum kalah. Noah membatukan darah sementara Eve langsung berlari ke depan untuk membantunya, tetapi Darius dengan cepat menghentikannya sebelum dia melakukan tindakan gegabah di tengah kekacauan itu. Skul tidak membuang waktu dan menerjang ke depan untuk memberikan pukulan pembunuh terakhir, namun Noah nyaris tidak berhasil bergerak lebih cepat dengan selisih yang paling tipis dan menebas langsung ke dada pria itu. Serangan balik itu mendarat dengan bersih dan seketika mengubah arus pertempuran sekali lagi. Skul ambruk telentang, sementara darah mengalir dari mulutnya tanpa henti. Saat keduanya perlahan kehabisan darah di medan pertempuran yang hancur, Noah diam-diam bertanya-tanya, apakah ini benar-benar mencerminkan cara keluarga Daskul bertarung karena, sejujurnya, semuanya terasa lebih gila daripada mengesankan. Dia berkomentar dengan getir bahwa anggota keluarga ini tampaknya jauh lebih menghargai harga diri daripada nyawa mereka sendiri. Dan tak lama setelah mengucapkan kata-kata itu, dia juga ambruk ke tanah akibat kelelahan dan kehilangan banyak darah. Kali ini, Eve langsung berlari ke arah pahlawan kita. Tetapi Darius dengan muram memperingatkannya bahwa luka Noah terlihat sangat fatal dan tim medis tidak akan pernah tiba tepat waktu untuk menyelamatkannya. Eve dengan penuh percaya diri menjawab bahwa dia bisa menanganinya sendiri sebelum menyalurkan mana ke dalam teknik penyembuhannya tanpa ragu sedikit pun. Dia mengaktifkan bentuk pertama gaya inca, lentera berkabut yang berhasil menghentikan pendarahan di sekitar luka Noah. Dan setelah beberapa saat yang menegangkan, pahlawan kita akhirnya mulai sadar kembali. Dengan lemah Noah menanyai Eve tentang teknik aneh yang baru saja dia gunakan. Jadi, dia menjelaskan bahwa meskipun tidak aktif bertarung seperti yang lain, dia masih bisa menggunakan kemampuan yang terhubung dengan inti mana miliknya. Noah dengan tulus berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan nyawanya, tetapi Eve dengan cepat mengalihkan perhatiannya ke mayat Skul dan dengan tenang mengingatkannya bahwa inti mana dari bocah tengik yang kalah itu kini secara sah menjadi miliknya. Medan pertempuran menjadi sangat sunyi saat Noah perlahan berbalik menghadap mayat itu. Dia berjalan menuju inti mana yang jatuh tersebut sebelum menyerapnya secara langsung ke dalam tubuhnya. Lonjakan kekuatan yang luar biasa seketika menyebar ke seluruh tubuhnya, dan setelah membuka layar statusnya, Noah menyadari bahwa inti mana miliknya telah meningkat pesat hingga 3 peringkat sekaligus. Pertumbuhan itu setara dengan latihan brutal bertahun-tahun yang dia peroleh hanya dalam sekejap mata, dan bahkan dia terlihat sedikit tertegun dengan betapa tidak masuk akalnya hadiah yang menakjubkan itu. Tepat saat itu, Sis tiba di tempat kejadian dan mengakui bahwa dia tidak pernah menyangka kalau yang termuda di antara merekalah yang pada akhirnya menjadi sosok yang mengalahkan Skul.
Dia langsung bertanya kepada Eve apakah dia mengalami luka selama pertempuran itu, namun gadis itu meyakinkannya bahwa dirinya sama sekali tidak terluka karena Damian turun tangan sebelum situasinya benar-benar menjadi tidak terkendali. Percakapan itu dengan segera membuat perhatian semua orang beralih ke Damian. Damian dengan tenang menyatakan bahwa dia hanya bertindak sesuai aturan keluarga dan tidak lebih dari itu. Kesunyian yang menegangkan terbentuk sesaat di antara Noah dan kakak laki-lakinya itu, sebelum Damian mengakui bahwa pertarungan tersebut benar-benar menarik minatnya karena dia belum pernah menyaksikan kekuatan yang melampaui batas standar dari inti mana sebelumnya. Suasana kembali terasa berat saat sang kakak diam-diam memperhatikan Noah dengan rasa ketertarikan yang jauh lebih besar dari sebelumnya, seolah-olah dia akhirnya mulai menganggapnya sebagai ancaman nyata daripada sekadar figuran acak. Damian mengakui bahwa dia merasa benar-benar penasaran tentang sifat asli dari kekuatan aneh Noah itu. Meskipun untuk saat ini, dia mengklaim bahwa ada hal yang lebih penting yang membutuhkan perhatiannya di tempat lain. Sebelum percakapan bisa berlanjut lebih jauh, seorang utusan tiba-tiba datang dan dengan penuh hormat memberitahu Noah bahwa ayah mereka telah memanggilnya untuk segera menghadap. Adegan dengan cepat beralih menuju kastil megah Victor, tempat Victor dengan tenang menyatakan bahwa dia telah mendengar rumor yang mengklaim Noah telah mengalahkan Skull dan menyerap inti mana miliknya setelah itu. Lord Victor langsung bertanya, apakah rumor tersebut memang benar adanya? Dan Noah dengan tenang membenarkan setiap bagian dari cerita itu tanpa ragu-ragu. Setelah mendengar jawaban tersebut, Victor menanyainya tentang penilaian pribadinya terhadap kemampuan Skull selama pertarungan itu sendiri. Pahlawan kita dengan jujur mengakui bahwa jika menyangkut teknik berpedang murni dan inti mana, Skull mengungguli dirinya dalam hampir setiap aspek yang mungkin ada. Tanggapan belak-belakan itu secara singkat menarik perhatian Lord Victor sekalipun, karena sebagian besar orang di keluarga ini rupanya menderita masalah ego yang kronis. Victor terus mendesak masalah tersebut dan bertanya bagaimana Noah berhasil meraih kemenangan terlepas dari kelemahannya yang sangat besar itu. Noah menjelaskan bahwa rasa laparnya yang tak berujung akan kekuatan tidak pernah membiarkannya kalah melawan siapapun, tidak peduli betapa sulitnya pertempuran tersebut. Ayahnya tampak puas dengan jawaban itu dan berkomentar bahwa Skull selalu melakukan kejahatan yang tak termaafkan di dalam keluarga, sehingga dia rela memberi penghargaan kepada Noah karena akhirnya mengakhiri kekacauan dan kegilaan berandal itu untuk selamanya. Lord Victor kemudian menyuruh putranya untuk tidak sungkan dan memintanya untuk memohon apapun yang paling didambakan hatinya sebagai kompensasi. Alih-alih menuntut kekayaan atau senjata langka, Noah dengan tenang justru meminta izin untuk menjalankan misi ke suatu lokasi yang sangat spesifik. Permintaan tak terduga itu seketika membuat Victor geli, karena dia merasa aneh melihat Noah sama sekali tidak menunjukkan keserakahan terhadap emas, harta karun, atau perlengkapan legendaris seperti bangsawan lain pada umumnya. Pahlawan kita menjawab bahwa misi itu sendiri menawarkan hadiah yang jauh lebih besar daripada materi apapun yang bisa diberikan ayahnya secara langsung. Victor diam-diam bertanya-tanya apakah pola pikir ini berasal dari pencarian kekuatan Noah yang tiada henti sebelum akhirnya menyetujui permintaan itu dan menanyakan tujuan yang ingin ia kunjungi. Adegan kemudian beralih ke Noah yang sedang menaiki kereta kuda bersama para pelayannya yang dengan penuh rasa ingin tahu bertanya apakah perjalanan ini adalah bentuk hadiah atas pencapaiannya baru-baru ini. Noah membenarkan bahwa secara teknis ini memang sebuah hadiah, meskipun dia segera mengklarifikasi bahwa dia datang jauh-jauh ke sini bukan untuk bertamasya atau sekadar mencari hiburan. Ia dengan tenang menyerahkan urusan perjalanan kepada para pelayannya, dan Selina pun segera mengambil alih tanggung jawab untuk mengatur segalanya dengan baik. Tepat pada saat itu, Lydia dengan antusias membuka jendela kereta dan mengumumkan bahwa tujuan mereka akhirnya terlihat di kejauhan. Noah diam-diam merasa lega karena akhirnya ia tiba di kota legendaris yang dibangun lewat kerja sama antara manusia dan naga. Kota sarang naga yang termasyhur, Draconia. Sebelum kereta itu tiba di gerbang depan kota sarang naga, mereka dihentikan oleh 2 penjaga Dragonite yang menunggang kuda. Melihat mereka, dia melangkah keluar dari kereta, dan mereka dengan tepat mengenalinya sebagai tuan muda Noah dari keluarga Dazkul. Para penjaga Dragonite itu memperkenalkan diri sebagai utusan dari Draconia. Tugas mereka adalah mengawal tamu kehormatan tersebut dengan aman hingga ke gerbang kota. Mereka masih cukup jauh dari kota, jadi pemuda kita merasa situasi ini cukup janggal. Seolah itu belum cukup, dia juga merasakan sesuatu di dekatnya yang benar-benar terasa tidak beres.
Kendati demikian, ia berpura-pura berterima kasih kepada para penjaga dan menerima tawaran baik hati mereka. Pada saat itu, ia mendengar suara teriakan bahwa mereka memang sedang mencarinya, memfitnah nama keluarganya saat mereka menyergap dari belakang. Ternyata itu adalah suku Ogre, dan mereka tampaknya tidak terlalu senang melihat tuan muda kita dari keluarga Dazkul. Bahkan penjaga dragon itu pun lengah karena penyergapan yang tiba-tiba itu. Noah pun menghunus pedangnya karena dua pecundang bersisik hijau itu pasti akan diratakan oleh para ogre. Ia ingat pernah membaca bahwa para ogre telah terkunci dalam perang perebutan wilayah dengan Draconia untuk menguasai kawasan tersebut. Kedua ras itu tidak pernah akur karena ogre adalah spesies yang terobsesi untuk menuntut lebih dan memperluas kekuasaan mereka. Sementara itu, para naga adalah ras cinta damai yang sangat menjunjung tinggi keteraturan dan stabilitas. Dilihat dari sisi diplomasi, para penjaga Dragonute berasumsi bahwa Ogre ingin mencegah Draconia membangun ikatan yang kuat dengan keluarga Dazkul. Beralih ke mode kepemimpinan, Noah memerintahkan Lydia dan Selina untuk bersembunyi dengan aman di dalam kereta. Dengan seringai arogan, pemimpin Ogre itu mengejek bahwa para kadal ini sungguh putus asa jika mereka sampai membutuhkan keluarga Dazkul untuk menyelamatkan mereka. Si otak-otot merah itu bahkan berbaik hati menawarkan pengampunan jika dia berjanji untuk bersikap baik dan diam-diam pulang ke rumah. Kesal dengan sikap gorila itu, ia mengarahkan pedangnya tepat ke wajah merah jelek si raksasa. Ia memberikan tawaran yang sama persis dan berkata bahwa dia bebas pulang dengan kaki utuh jika dia mundur sekarang. Penghinaan itu tepat sasaran, menusuk harga diri pemimpin Ogre itu hingga membuat urat-urat di wajahnya menonjol. Prajurit raksasa yang ukurannya hampir 2 kali lipat Noah itu meludah sembarangan saat dia berteriak bahwa dia akan menggiling tubuh manusia kecilnya itu menjadi gula halus. Dia mengentakkan kakinya ke tanah, memicu kepulan debu raksasa yang sepenuhnya menghalangi pandangan mereka. Meski begitu, Noah tetap tenang dan bersiap untuk menyerang pada detik ia melihat tanda kemunculan Ogre itu. Tiba-tiba, sepasang tangan raksasa menerobos asap dan mencoba meremukannya hingga rata. Ia melompat menghindar pada saat-saat terakhir. Itu ternyata menjadi keputusan yang fantastis karena dampaknya menghancurkan tanah layaknya ledakan bom. Selanjutnya, sang Ogre melemparkan sebongkah besar tanah langsung ke arahnya. Sebagai balasan, Noah menggunakan bentuk pertama aliran Shinhua untuk menghancurkan batu raksasa itu menjadi berkeping-keping. Namun hal itu membuatnya benar-benar terekspos dari belakang. Memanfaatkan kesempatan itu, gorila merah jelek tersebut menyeringai lebar, mengira ia akan memecahkan rekor dunia untuk tulang terbanyak yang hancur dalam satu pukulan. Berputar di detik terakhir, Noah menahan pukulan itu dengan pedangnya. Sayangnya, itu tidak terlalu membantu karena tenaga mentah di balik serangan itu membuatnya terhempas dengan kecepatan supersonik langsung ke lereng gunung. Entah bagaimana, ia masih sanggup berjalan keluar dari sana dengan semua tulang tetap utuh setelahnya. Ia mengakui bahwa kekuatan fisik mengerikan Ogre itu memang bukan isapan jempol. Namun kekuatan mentah saja tidak cukup untuk memenangkan pertarungan karena kemenangan sejati juga membutuhkan teknik dan kendali yang tepat. Untuk seseorang yang selalu menceramahi soal teknik, sang Ogre mengejeknya karena bertindak bodoh dengan menyerang sosok yang lebih unggul darinya secara berhadapan. Ia menarik tinjunya ke belakang untuk melancarkan pukulan penghancur bumi lainnya saat pahlawan kita menyerang dari atas. Noah melakukan manuver mulus di udara untuk menyelip tepat melewati serangan itu dan memberikan tebasan bersih di sepanjang lengan sang pemimpin Ogre. Dengan satu musuh tumbang, ia mengejek yang lain untuk menyerangnya bersama-sama jika mereka ingin giliran. Hal itu seketika memancing amarah mereka. Keempat kera merah itu pun menerjangnya pada saat yang bersamaan. Sebagai balasan, ia melepaskan tebasan langit kembar aliran Shinhua dan menusuk mereka menjadi kebab daging sapi terlarang. Keempat Ogre itu jatuh terbanting ke dalam kawah layaknya ornamen Natal yang kebesaran. Menyaksikan langsung kekuatan tuan muda dari keluarga Dazkul, para penjaga Dragonute mengakui bahwa kekuatannya jauh melampaui rumor yang beredar. Bahkan Lydia dan Selina pun dibuat terpana oleh pertunjukan keahliannya yang luar biasa. Meski Noah menghargai pujian itu, ia tetap mengingatkan para gadis bahwa mereka seharusnya tetap bersembunyi di dalam kereta. Para gadis berotak burung itu bersikap seolah sudah jelas bahwa mereka memiliki tugas untuk mengawasi saat tuan mereka sedang mengumpulkan aura. Lagi pula, Noah melihat ke arah tebing dan menyuruh orang yang tersisa itu untuk berhenti bersembunyi karena dia sangat payah dalam hal itu. Mendengar itu, seekor naga terbang raksasa
melintas di atas mereka. Melompat turun dari naga tempurnya, seorang prajurit Dragonute mendarat di depan kelompok tersebut. Merasa terkesan, sang prajurit memuji kekuatan yang baru saja Noah perlihatkan dengan mata kepalanya sendiri. Ia secara formal memperkenalkan dirinya sebagai Adelbald, kapten dari para kesatria naga. Dengan kesal, Noah bertanya kepada sang kapten yang perkasa itu, mengapa ia hanya duduk santai di atas pantat bersisiknya alih-alih membantu sejak tadi. Adelbald memberinya jawaban yang sangat jujur bahwa raja mereka sama sekali tidak membutuhkan orang lemah yang bahkan tak mampu melindungi diri mereka sendiri. Meskipun ia sudah mengetahui jawaban yang sangat jelas itu, Noah tetap bertanya apakah ia telah lulus ujian kecil mereka yang agung ini. Sang kapten kesatria mengonfirmasi kelulusannya dan secara resmi menawarkan diri untuk mengawalnya menemui raja mereka, Arkados. Tak lama kemudian, kereta kuda itu akhirnya tiba di kota Sarang Naga. Selina terpana melihat naga dan manusia hidup bersama dalam harmoni yang sempurna, seolah hal itu adalah sesuatu yang paling normal di dunia. Bukan pemandangan sehari-hari Anda bisa melihat anak-anak dari ras yang berbeda bermain bersama dengan riang. Setelah perjalanan panjang, sang kapten kesatria memimpin mereka menuju pintu masuk sebuah gua raksasa yang dijaga oleh seekor naga tingkat tinggi. Di dalam, mereka menyusuri lorong redup yang diterangi oleh lampu-lampu sihir yang menyala. Akhirnya, Adelbald berhenti di depan sebuah gerbang raksasa yang diukir dengan lambang Draconia. Kapten kesatria itu mengumumkan bahwa ia telah membawa tuan muda dari keluarga Dazkul. Sebuah suara dari dalam memberikan mereka izin untuk masuk. Saat gerbang raksasa itu perlahan terbuka, tekanan yang mengerikan membanjiri seluruh area tersebut. Merasakannya secara langsung, Noah menyadari bahwa ini jelas merupakan aura terkuat yang pernah ia alami seumur hidupnya. Para penjaga Dragonute seketika berlutut di hadapan kehadiran raja mereka yang sangat mengintimidasi. Tekanan itu begitu kuat hingga para pelayan secara naluriah bersembunyi di belakang Noah. Sepasang mata biru yang menyala menatapnya dari balik kegelapan. Saat cahaya mulai menyebar di dalam ruangannya, Raja Naga Emas Arkatos akhirnya menampakkan diri dan menyambut hangat calon sekutunya.